대가야가 신라를 배반함으로 Kisah dimulai sekitar 1500 tahun yang lalu, tepatnya pada akhir abad ke-5 Masehi. Kala itu, semenanjung Korea tengah mengalami konflik besar-besaran. Bukan hanya dari ketiga kerajaan Korea saja, seperti Goguryeo, Baekje, dan Silla. Tapi kerajaan-kerajaan kecil di sekitar mereka juga ikut terlibat. Namun kali ini kita berfokus pada kerajaan Silla, yang mana pada saat itu kerajaan Silla sedang berseteru dengan kerajaan Baekje. Hal itu dipicu oleh kerajaan Gaya yang mengkhianati perjanjian sekutu dengan Silla dan lebih memilih mendukung kerajaan Baekje. Silla yang tak terima lantas berniat untuk menghukum kerajaan Gaya. Pada pertempuran terakhir, kerajaan Silla mengirimkan seorang jenderal muda yang tampan dan tangguh seperti Mimin. Dia bernama Doha. Sedangkan jenderal kerajaan Gaya sudah cukup berumur. Tak ingin pertempuran berlangsung terlalu lama, Doha kemudian memfokuskan diri untuk menghabisi jenderal kerajaan Gaya tersebut. 시간이 없다. Tak cukup sampai di situ. Setelah jenderal kerajaan Gaya gugur, Doha mengirim prajurit Silla untuk menangkap semua keluarga jenderal kerajaan Gaya. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jerah pada masyarakat Gaya agar tidak ada yang berani mengkhianati kerajaan Silla. Menyadari datangnya bahaya, istri sang jenderal segera menyembunyikan putrinya ke ruangan rahasia bawah tanah. Putri cantik itu bernama Hanrita. Rita pun menangis di ruangan tersebut sambil ketakutan. Pagi harinya Rita yang berhasil selamat menyaksikan keluarganya yang akan dieksekusi. Ketika itu Doha sendiri yang menjadi algojo mereka. Peristiwa getir itu pun membuat Rita menaruh dendam kepada Doha. Akan tetapi Doha yang sempat melihat kecantikan Rita justru terlihat terpesona. Berulang kali Rita berusaha menghabisi Doha dengan berbagai senjata dan berulang kali pula ia gagal karena Doha selalu waspada terhadap bahaya yang mengancam nyawanya. Hingga pada suatu malam, Rita berhasil menghabisi Doha di tengah hutan. Arwah Doha yang tercermin dari kubangan air hujan pun menyaksikan Rita yang pergi menjauh. Entah untuk tujuan balas dendam atau apa, Doha berjanji akan menemukan Rita kemanapun ia pergi. Dan inilah drama time travel kerajaan berjudul Bulan di Siang Hari. 양패하납시오. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. I'm off the ground, no one can stop me now. Yeah, I just wanna be forever young. The other night, I remember what it felt like. Felt like to be young, I'm wide-eyed. 예전에 그리워. Kisah berlanjut di masa depan. Dan semua peristiwa di awal tadi adalah mimpi dari seorang wanita petugas damkar yang bernama Kang Yonghwa. Karena terjadi amukan si jago merah di suatu tempat, Yonghwa pun dibangunkan oleh rekan-rekannya dan segera menuju ke lokasi. Tak disangka Yonghwa berhasil menyelamatkan seorang bapak-bapak penghuni rumah beserta anjing peliharaannya. Berkat aksi heroiknya tersebut, Yonghwa menjadi trending topik di berbagai media. Perlu diketahui Yonghwa juga hidup sebatang kara dan bekerja untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Ibunya meninggal sejak Yonghwa lahir dan ayahnya meninggal saat Yonghwa menginjak usia remaja. Kali ini kita diperlihatkan pada seorang pemuda tampan bernama Han Jun-oh. Dalam dunia perfilman, Juno merupakan aktor yang sedang naik daun. Karena keviralannya tersebut, ia sering diberi job periklanan. Setiap menyelesaikan syuting satu iklan, produk-produk lain segera berebut antrian untuk berkontrak dengannya. Namun bagi Juno, bayaran iklan hanyalah cemilan untuknya. Sehingga jika ada jadwal kencan dengan kekasihnya, Juno tidak akan menerima tawaran iklan dari siapapun dan lebih mengutamakan kencannya. Hal itu membuat manajer Juno yang jomblo merasa terabaikan.
Kita sebut saja Bambang. Sedangkan kekasih Juno yang juga seorang artis itu bernama Yisul. Juno selalu bucin kepada Yisul dan membuatnya tampak bodoh setiap kali bertemu Yisul. Akan tetapi hubungan itu hanya dimanfaatkan oleh Yisul. Ia mendekati Juno hanya untuk nebeng ketenaran saja. 탑스타 안준호가 아니라 계속 확인하시고요. Suatu hari Juno bertemu pesaingnya yang bernama Taeju. Keduanya terlibat cekcok di perusahaan karena Taeju akan membintangi sebuah drama kerajaan bersama Yisul. Mengingat setiap pasangan yang akan syuting bersama perlu berkencan untuk membangun chemistry mereka, Juno pun khawatir kalau kekasihnya berpindah hati pada Taeju. 내가 이렇게 가만히 있을 것 같아? Tak ingin hal itu terjadi, Juno kemudian mendesak kakaknya agar mengganti Taeju dengan dirinya. Kakak Juno ini bernama Han Min-oh. Ia merupakan produser drama kerajaan yang akan dibintangi Yisul dan Taeju. 아니요. 갑자기 구태주자를 뺏어달라니 그게 참 없어. Tak hanya itu, Juno juga memberitahu Yisul kalau ia akan segera menggantikan Taeju dengan dekengan kakaknya sehingga mereka tetap bisa berkencan meskipun sambil kerja. Akan tetapi karena Yisul sudah berhasil membintangi drama kerajaan dari produser terkenal setelah numpang ketenaran pada Juno, Yisul pun memutuskan Juno saat Juno sedang sayang-sayangnya. 너 옛날만 극혐하잖아. Pagi harinya, Bambang yang hendak membangunkan Juno untuk syuting justru menemukan surat putus dari Yisul. Tapi surat itu belum diketahui oleh Juno karena penyakitnya sedang kambuh dan membuatnya pingsan di tempat tidur. 이 여자가 진짜 이씨. Setelah berobat di rumah sakit, besoknya Juno ditugaskan untuk melanjutkan syuting iklan tempo hari. Namun kali ini ia akan syuting bersama Yonghwa. Saat sedang berlatih dan membangun chemistry, Juno selalu berusaha menghubungi Yisul dan tidak memperdulikan Yonghwa. 몸과 팔을 수직으로 막 그 이슬이 매니저 번호 좀 나한테 보내봐. Saat itu Yonghwa yang naik pitam pun merebut ponsel Juno. Keduanya lantas terlibat perdebatan dan saling berkelahi. Tanpa mereka sadari kejadian itu direkam oleh seorang paparazzi. 카메라에 찍히지도 않는다고. 사과하시죠 안준호 씨. Kesal pada Yonghwa yang memelintir lengannya, Juno kemudian mengadu pada Bambang. Saat Bambang mencari Yonghwa, Juno menunggu di mobil sambil terus berusaha menghubungi Yisul. Di saat yang sama Min-oh diberitahu dokter yang mengobati Juno kemarin kalau adiknya sedang mengidap tumor jantung dan divonis kalau hidupnya tak akan lama lagi. Karena dokter sudah angkat tangan, Min-oh pun mencoba memberikan kenangan terakhir untuk Juno. Ia menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan aib Taeju sehingga Taeju bisa digantikan oleh Juno dalam memerankan drama kerajaan serta bisa dekat dengan Yisul untuk yang terakhir kalinya. 지금 심실 안쪽까지 구태주 관련 루머들. Tanpa diduga Juno yang sedang sendirian di mobil tiba-tiba jatuh pingsan. Sebab tumor jantung yang sedang dideritanya menyerang secara mendadak. Tak sengaja mobil van yang ia kendarai meluncur ke arah sungai. Bambang dan Yonghwa yang melihat hal itu segera berlari untuk menyelamatkan Juno. Yonghwa yang tiba lebih dulu segera menceburkan diri dan memecahkan kaca mobil tersebut sekuat tenaga. Meski ia berhasil mengeluarkan Juno dan mendorongnya ke permukaan, kaki Yonghwa justru tersangkut dan membuatnya kehabisan nafas. Ketika itu arwah Doha tiba-tiba muncul dan memberikan stempel berkedok nafas bantuan kepadanya. Alhasil Yonghwa berhasil naik ke permukaan dan segera memeriksa kondisi Juno. Ternyata Juno masih belum sadar dan harus dilarikan ke UGD. Pihak rumah sakit pun berusaha menyelamatkan Juno sampai menggunakan alat pemicu detak jantung. Sayangnya nyawa Juno sudah tidak tertolong lagi dan ia dinyatakan meninggal dunia. Yonghwa yang merasa gagal sebagai petugas damkar pun langsung syok dan tak sadarkan diri. Sehingga ia pun segera diperiksa, sedangkan jenazah Juno dipindahkan ke ruang mayat. Tanpa sepengetahuan siapapun, sebuah roh tiba-tiba muncul di kamar mayat kemudian masuk ke jenazah Juno. Seketika itu juga jenazah Juno hidup kembali dan semua luka di tubuhnya sembuh tak berbekas. Ya, roh tadi adalah arwah Doha. Ia sangat senang menemukan tubuh yang bisa dirasuki dan memiliki kemiripan dengan dirinya di masa lalu. Mulai detik ini, kita sebut Doha dan Juno sesuai situasi ya guys. Saat kematian, Juno sedang diberitakan di berbagai media. Namun Doha justru membawa tubuh Juno berjalan melewati koridor rumah sakit sampai dikira hantu oleh bocil yang melihatnya.
Ternyata Doha menuju ke ruangan Yonghwa dirawat. Saat itu Yonghwa baru saja bermimpi buruk seperti sebelumnya. Ia kemudian terbangun dan melihat Doha di depannya. 괜찮은 것이냐? Sontak Yonghwa hanya bisa tercengang. Apalagi Doha tiba-tiba memeluknya erat-erat dan mengaku sangat merindukan dirinya. Akan tetapi Doha hanya berpura-pura. Ia kemudian meraih sebuah pisau buah di meja dan bersiap untuk menghabisi Yonghwa. 만나고 싶었어. Rupanya tujuan Doha menggunakan tubuh Juno adalah untuk membalas dendam atas kematiannya 1500 tahun yang lalu. Di mana Doha dihabisi oleh Rita tepat setelah Rita mengungkapkan cinta kepadanya. 사랑해요. Kita flashback dulu ke masa lalu. Kala itu Doha dan Rita sedang melarikan diri dari kejaran prajurit kerajaan. Saat para prajurit mendekat, Doha berniat untuk memeriksa situasi. Keduanya saling berstempel seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih. 꼼짝 말고 기다리거라. Akan tetapi baru saja Doha membalikan badan, tiba-tiba Rita malah menghabisi Doha. Karena dihabisi kekasihnya sendiri saat melindunginya, arwah Doha pun gentayangan seakan tak terima. Ia mengikuti Rita kemanapun dan kapanpun. Bahkan setelah Rita berkali-kali reinkarnasi, sampai akhirnya 1500 tahun berlalu. Doha menemukan reinkarnasi Rita yang memiliki kemiripan nyaris 100% pada diri Yonghwa. Agar arwahnya tenang di tempat yang seharusnya, Doha sangat yakin kalau ia harus menghabisi reinkarnasi Rita terlebih dahulu. Anehnya saat hendak menyerang Yonghwa, Doha malah terpental seakan ada sesuatu yang melindunginya. Tapi Yonghwa belum sadar pada kemampuannya itu. Ia justru merasa bersyukur karena mengira Juno mendapat keajaiban sehingga ia bisa selamat dari kematian. Saat Doha hendak mencoba menghabisi Yonghwa lagi, tiba-tiba Yonghwa memeriksa suhu tubuh Doha. Yang mana momen itu mengingatkan Doha pada Rita di masa lalu. Sebab apa yang Yonghwa lakukan persis seperti yang pernah dilakukan Rita. 어디 아프신 건 아닙니까? 수호신? 정말 어디 아픈 거 아니에요? Tanpa diduga Doha jatuh pingsan entah karena apa. Saat terbangun, Doha langsung bertanya-tanya di benaknya, kenapa ia tidak bisa menyerang Yonghwa. Tapi masalah ini Doha abaikan untuk sementara waktu, mengingat ia sedang menggunakan tubuh Juno. Maka ia juga harus berpura-pura berperilaku seperti Juno. Apalagi banyak media yang ingin mewawancarainya tentang pengalaman mati suri. 몸에 남은 기억인 건가? Saat semua orang menganggap Juno telah hidup kembali, kakaknya pun mengabulkan permintaan Juno tempo hari. Yaitu memasangkan Juno dengan Yisul untuk membintangi drama kerajaan. 와, 검사 결과 나올 때까지만 아프고 Keputusan dadakan itu tentu membuat Taeju sangat kecewa. Terlebih karirnya hancur seketika gara-gara aib perselingkuhannya disebar di berbagai media. Dari provokasi Yisul dan perkelahian mereka beberapa hari lalu, Taeju pun merasa yakin kalau semua itu disebabkan oleh Juno. Lantas apa yang akan Taeju lakukan? Kita lihat nanti. 여기도. 사기꾼 새끼들. 한 번만 더. Malam harinya Bambang merasa aneh dengan perilaku Juno yang tidak seperti biasanya. Sampai-sampai ia merasa takut ketika berada di dekatnya. Berbeda dengan Mino, ia justru berasumsi kalau perubahan sikap adiknya itu dikarenakan kemauan Juno tidak ia turuti. Sehingga Mino pun menyerahkan naskah drama kerajaan sebagai bukti kalau ia mengabulkan keinginan Juno untuk menggantikan Taeju. 내가 널 더 신경 썼어야 네 걸로 만들어. Selain itu Mino diberitahu dokter kalau perubahan karakter Juno adalah gangguan sementara akibat kecelakaan kemarin. Sehingga Mino menganggap perubahan perilaku adiknya sebagai hal yang wajar. Setelah Mino pergi, Doha membaca naskah tersebut. Saat membaca kata jimat dalam naskah, tiba-tiba Doha teringat waktu ia mengikuti Yonghwa semasa kecil dulu. Di mana Yonghwa pernah diberikan sebuah jimat oleh biksu muda saat berkunjung ke kuil. Seketika itu juga Doha sangat yakin kalau jimat itulah yang melindungi Yonghwa. 그것이었구나. Keesokan harinya Doha meminta Mino agar mengundang Yonghwa ke acara promosi drama kerajaan yang akan ia bintangi. Saat acara itu berlangsung, tiba-tiba Doha mengungkapkan perasaan terima kasihnya pada Yonghwa di hadapan publik. Hal itu tentu membuat Yonghwa merasa risih dikejar-kejar wartawan.
Saat bersembunyi ke ruangan lain, tanpa diduga Doha sudah ada di sana. Doha kemudian memojokkan Yonghwa ke dinding sampai tak sengaja mematikan saklar lampu. Dalam jarak dekat dan suasana gelap remang-remang, Doha meminta Yonghwa agar selalu ada di dekatnya. 가까이에서 볼 수 있도록. Namun kalimat itu membuat Yonghwa terbawa perasaan. Ia mencari informasi tentang Juno di Google dan tampak mulai cemburu saat menemukan berita kalau Juno berpacaran dengan Yisul. 그만두면 되지. 여친이 있든 없든. Di lain sisi, Doha meminta Bambang untuk mencarikan kuil yang dihuni biksu muda seusia Yonghwa. Akan tetapi, Bambang justru mengomel dengan anggapan kalau Juno sedang terobsesi pada Yonghwa sampai mengabaikan pekerjaannya. Agar Bambang mau menurut tanpa protes, Doha pun memberitahu kalau ia adalah arwah dari masa lalu yang sedang menggunakan tubuh Juno untuk menuntaskan dendamnya. Sedangkan Juno yang asli sudah meninggal dunia. 뻑이 져주라. 자유로의 망자를 찾으라. Awalnya Bambang tak percaya. Sampai akhirnya Doha membuktikan diri dengan menggunakan kekuatan supranaturalnya. Sontak Bambang sangat ketakutan sampai menyebut Raja Neraka agar menjemput arwah Doha. Tapi Doha dengan ramah menyuruhnya agar menemukan kuil yang ia maksud jika ingin arwah Doha segera pulang ke tempat yang seharusnya. 암자부터 찾거라. 내가 떠나게 바라는 건가? Saat Bambang mulai tenang, mereka justru dihampiri Teju yang mengamuk dalam keadaan mabuk. Mendengar Teju mengancam akan melakukan sesuatu pada Yonghwa, secara tiba-tiba Doha teleportasi dari balkon ke hadapan Teju. Ia kemudian mengancam akan menghabisi Teju jika berani berbuat macam-macam pada Yonghwa. 엄마 이씨. Tak ingin adiknya diganggu oleh Teju, Mino kemudian membayar seorang bodyguard untuk melindungi Doha. Tapi dengan sekali gerakan, Doha malah melukai bodyguard tersebut. Hal itu dikarenakan ia ingin Yonghwa yang menjadi bodyguardnya, sehingga ia bisa mengawasi Yonghwa setiap waktu. 고맙네. 내 사랑으로. Sementara itu Yonghwa tiba-tiba mendapat promosi dari atasannya. Sebab pencapaiannya yang sangat membanggakan dan menginspirasi banyak orang, ia dipilih sebagai salah satu utusan Korea untuk melakukan penelitian di Antartika. Setelah merayakan hari bahagia itu bersama rekan-rekannya, Yonghwa dikejutkan dengan kedatangan Doha di rumahnya. Yang mana Doha memintanya untuk menjadi bodyguardnya agar bisa selalu dekat. Tentu Yonghwa menolak, sebab sebentar lagi ia akan pergi ke Antartika. Namun mendengar Doha terus memaksa, Yonghwa sampai menantangnya untuk bertaruh apakah ia bisa ke Antartika atau tidak. 그래서 하는 말인데. 얘기할래? 나 가는지 못 가는지? Tanpa diduga tantangan itu mengingatkan Doha kepada Rita yang pernah mengatakan hal yang sama. Mereka kemudian bersepakat jika Yonghwa pergi ke Antartika, maka Doha harus menjauhinya. Sedangkan jika Yonghwa gagal, maka ia harus menjadi bodyguardnya. 내게 오는 거다. 틀림. Setelah pertemuan itu, Doha mengingat kembali momen di masa lalu saat ia mendapat tantangan dari Rita. Kala itu Rita menyuruh Doha menyeberangi sungai. Jika Doha menoleh kepadanya, maka artinya Doha mencintai Rita dan tidak mau Rita pergi. 사실은 제가 떠나길 원치 않는다는. Awalnya Doha terus melangkah menjauh tanpa menoleh sama sekali. Bahkan saat Rita mencoba mengganggu fokusnya, Doha tetap melanjutkan langkahnya. Pada akhirnya sebelum Doha sampai di seberang, Rita segera memeluknya dari belakang. Alhasil Doha membalikan badan kemudian memberikan stempelnya. Kenangan itu menunjukkan bahwa sebenarnya Doha dan Rita pernah sama-sama saling jatuh cinta. Scene berlanjut di keesokan harinya. Hari itu Yonghwa mengunjungi makam ayahnya untuk berpamitan kalau ia akan ke Antartika. Namun saat beranjak pulang, tanpa sengaja Yonghwa melihat Doha dan Bambang. Hanya saja Yonghwa memilih bersembunyi kemudian melanjutkan perjalanan pulangnya. Ternyata mereka sedang menuju ke sebuah kuil yang kapan hari Doha suruh Bambang untuk mencarinya dan letaknya berdekatan dengan makam ayah Yonghwa. Di sana Doha segera mencari sebuah jimat yang memiliki tuah melindungi seseorang menggunakan kemampuan cek hodamnya. Sebab ia belum tahu pasti bentuk jimat seperti apa yang dipakai Yonghwa. Akan tetapi Doha hanya menemukan jimat rongsok tak bertuah saja. Saat meninggalkan kuil, seorang biksu muda kebetulan melihat Doha. Ya, ia adalah biksu muda yang pernah memberikan jimat pada Yonghwa saat kecil dulu. Hal itu dikarenakan biksu muda ini bisa melihat arwah Doha yang selalu mengikuti Yonghwa.
Sehingga ia memberi jimat pada Yonghwa karena khawatir arwah Doha adalah arwah jahat yang ingin melakukan sesuatu pada Yonghwa. Di lain sisi, Yonghwa yang sedang menunggu bus tiba-tiba mendapat telepon dari atasannya kalau keberangkatannya ke Antartika tertunda. Sebab untuk saat ini Yonghwa harus menyelesaikan syuting iklan bersama Juno terlebih dahulu. Hal itu membuat Yonghwa sangat kesal. Ia segera pergi ke lokasi syuting dan mencari Juno untuk melabraknya. Tapi Doha tiba-tiba menerima pesan ancaman dari Taeju agar ia menuju ke mobil di parkiran jika tidak mau terjadi sesuatu pada Yonghwa. Alhasil saat Yonghwa menghampiri mobil itu, ia menemukan Doha yang sudah tak sadarkan diri akibat dibius seseorang. Tanpa diduga pelakunya masih ada di dalam dan segera memukul Yonghwa sampai pingsan. Di saat yang sama, Mino diberitahu pihak kepolisian kalau peristiwa mobil Juno meluncur ke sungai ternyata sudah direncanakan oleh seseorang. Saat ia merasa cemas dengan adanya oknum yang ingin mencelakai adiknya, Mino justru dihubungi Bambang kalau Juno dan Yonghwa sedang diculik seseorang. Mendengar hal itu, Mino segera menghubungi pihak kepolisian untuk melacak keberadaan mereka. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja bertemu Taeju. Sementara itu, Yonghwa dan Doha ternyata disembunyikan di sebuah gudang terbengkalai. Yonghwa yang sadar dari pingsannya segera melepaskan diri dengan menggunakan pisau saku yang selalu ia bawa. Saat para preman yang menjaga mereka selesai mabar, para preman itu terkejut melihat Yonghwa sudah tidak ada di tempatnya. Akan tetapi sebagai petugas damkar, Yonghwa tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Karena Doha masih pingsan, Yonghwa memilih untuk menghajar para preman itu solo vs squad. Meski kemampuan bela dirinya bisa mengimbangi mereka, pada akhirnya Yonghwa berhasil dijatuhkan hingga tak sadarkan diri lagi. Para preman itu kemudian dihubungi seseorang dari telepon umum. Ya, orang yang menyuruh mereka ternyata adalah bapak-bapak yang pernah diselamatkan Yonghwa saat peristiwa amukan si jago merah. Namanya adalah Sok Chul Hwan. Tapi biar mudah kita sebut saja Pak Chul. Entah untuk tujuan apa, sampai-sampai Pak Chul membayar preman untuk menghabisi Doha dan Yonghwa. Untungnya sebelum Yonghwa dihabisi lebih dulu, Doha segera muncul. Sebagai arwah jenderal kerajaan Silla, Doha pun menghajar para preman itu dengan sangat mudah. Setelah semua preman itu ditumbangkan, para polisi datang ke sana dan hanya menemukan Yonghwa. Sedangkan Doha ditemukan di tempat berbeda dengan pura-pura kabur. 수사 중이야 경찰에서. Karena para preman itu ditemukan dalam kondisi kritis, Yonghwa pun dianggap membela diri secara berlebihan dan dijadikan sebagai tersangka. Mungkin hampir mirip seperti kejadian di negara kita, jika korban kejahatan membela diri, sehingga lukanya lebih kecil dibandingkan dengan pelakunya, maka korban akan berbalik menjadi pelaku. Bedanya, di negara Korea Yonghwa tidak ditahan, melainkan hanya disuruh ke kantor polisi setiap hari untuk diselidiki sampai para preman itu sembuh. 한 군데도 없다는 말씀이신 거죠? 굳이 따지자면 정당방위 아니에요? Di saat yang sama, Doha justru menggunakan kejadian itu sebagai alasan untuk mendesak Mino agar mau menjadikan Yonghwa sebagai bodyguardnya. Tak hanya itu, Doha juga menyelidiki otak penculikan bersama Bambang. Dari ponsel preman dan rekaman CCTV toko Madura, Doha pun menemukan seorang pria bernama Pak Chul. Merasa asing dengan pria itu, Doha jadi semakin penasaran kepada Pak Chul beserta motifnya. Kenapa ia menargetkan Juno dan Yonghwa? 없는 첫사랑까지 팔았다니까요. 왜 강영화까지? Kita flashback sejenak. Pada suatu malam setelah Pak Chul diselamatkan dari kebakaran, ia tiba-tiba dihantui oleh sesosok arwah penasaran. Saking takutnya, Pak Chul sampai terjatuh dari tepi balkon rumah susun dan tewas di tempat. Arwah penasaran itulah yang saat ini menggunakan tubuh Pak Chul. Tapi arwah siapakah itu dan kenapa memusuhi Doha dan Yonghwa? Kita cari tahu nanti. Scene berlanjut beberapa minggu kemudian. Hari itu kantor damkar tiba-tiba didatangi banyak pendemo yang menuntut agar Yonghwa dipecat. Ternyata penyebabnya adalah video rekaman saat Yonghwa memelintir lengan Juno.
Yonghwa yang sudah terbebas dari penyelidikan kepolisian pun disidang oleh atasannya. Sampai akhirnya para atasan memberi hukuman disipliner berupa diskors 3 bulan untuk Yonghwa. 있습니다. Di malam harinya Mino lantas menemui Yonghwa. Ia memberitahu kondisi adiknya yang sedang sakit parah dan hanya memiliki sedikit waktu untuk bertahan hidup. Karena Doha sering memintanya agar bisa dekat dengan Yonghwa dan banyak yang ingin mencelakainya, Mino pun memohon kepada Yonghwa agar mau menjadi bodyguard Juno selama sebulan. Sebagai imbalan, Mino akan membantu membersihkan nama baik Yonghwa sehingga ia bisa kembali bekerja sebagai petugas damkar. Mendengar hal itu, Yonghwa pun merasa simpati, sehingga Yonghwa pun menerima tawaran itu. 강영호 씨가 아니었다면 Malam itu juga Yonghwa diantar ke rumah Juno. Saat Yonghwa berjalan di lantai susunan batu, Doha melemparkan kerikil seperti yang pernah dilakukan Rita kepadanya. Kemudian ia menjelaskan kalau sisa waktunya hanya tinggal 1 bulan saja. Seakan-akan Juno yang asli akan benar-benar mati gara-gara tumor jantung. Padahal yang Doha maksud adalah batas waktunya menggunakan tubuh Juno. Ia ingin memantau Yonghwa dari dekat sambil menemukan cara untuk menembus kekuatan yang melindungi Yonghwa. Sehingga Doha bisa menuntaskan dendamnya dan tidak menjadi arwah gentayangan lagi. 틀림없이 그렇겠지. Di esok harinya Yonghwa pun mulai bekerja sebagai bodyguard dan mendampingi Doha ke perusahaan kakaknya. Ketika itu semua pemeran drama kerajaan berkumpul untuk latihan membaca naskah. Banyak yang meragukan kemampuan Juno, mengingat Juno selalu sulit menyesuaikan karakter yang akan ia perankan dan sering salah baca. Yisul dan pemeran lain juga menyinggung dan menyesalkan keterlibatan Juno. 그러니까 한준호의 도망간 애인 잡으려고 치곤 겁도 없이. Hal itu membuat Doha merasa tak peduli dan berniat untuk meninggalkan acara. Tapi Yonghwa menyemangatinya agar mau berusaha sebaik-baiknya. Sejenak Doha merasa dapat perhatian dari orang yang ingin ia habisi. 오늘 리딩 쉽지 않을 것 같아. Tak lama kemudian acara pembacaan naskah pun dimulai. Tak ada yang tahu kalau saat ini tubuh Juno sedang dirasuki Doha. Arwah gentayangan yang berasal dari zaman kerajaan 1500 tahun lalu. Alhasil mereka yang awalnya sangat meremehkan, tiba-tiba dibuat terkesima oleh Doha yang sangat piawai memerankan karakternya sebagai tokoh utama drama kerajaan. 한번 당해봐. tum을 부지하게 바라는 것이오. 백성이 그 하늘이고 Usai acara itu, kita diperlihatkan pada Taeju yang sedang ditemui oleh Pak Chul. Kemudian Pak Chul mengajaknya bersalaman dan seketika itu pula ia menghipnotis Taeju menggunakan kekuatan supranatural. 반갑네요, 구태주 씨. Ketika itu Doha dan Yonghwa sedang di parkiran. Mereka memperdebatkan kemeja bernoda yang dipakai Doha saat diculik kemarin. Tanpa diduga Doha yang berniat merebut kemeja itu kembali terpental oleh kekuatan yang melindungi Yonghwa. 이거 그 옷이지. Melihat Yonghwa mengenakan sebuah gelang, Doha pun teringat kalau gelang itu adalah kalung jimat yang pernah diberikan biksu muda pada Yonghwa. Tapi karena malu, ayah Yonghwa mengubahnya menjadi gelang. 접할지. Saat Doha sedang fokus mengamati gelang itu, tanpa diduga Taeju yang sedang terhipnotis mengendarai sebuah mobil untuk menubruk Doha. Beruntung Yonghwa sigap mendorong Doha sehingga Doha bisa selamat. Akan tetapi Yonghwa jatuh pingsan setelah terpental oleh gesekan antara hentakan mobil dan kekuatan yang melindunginya. Doha yang tak ingin menunggu reinkarnasi Rita berikutnya lagi untuk menuntaskan dendamnya, merasa sangat khawatir dengan kondisi Yonghwa. Saat Yonghwa sedang sekarat, arwah Doha juga ikut keluar dari tubuh Juno. 심정지예요. 도와주세요. Di alam bawah sadarnya Yonghwa kembali bermimpi tentang peristiwa di masa lalu. Kala itu Rita yang berulang kali mencoba menghabisi Doha justru diampuni Doha untuk yang kesekian kalinya. Bahkan Doha membiarkan Rita untuk berlatih panahan setiap pagi. Padahal ia tahu kalau latihan itu bertujuan untuk menghabisinya. Tak jarang Doha juga mengajari Rita tutorial memanah. Doha yang sudah terpana pada Rita sejak pandangan pertama, sengaja bersikap baik seperti itu untuk mengubah kebencian Rita menjadi cinta.
Setelah beberapa kali mengajari Rita dengan sedikit sentuhan, Rita pun mulai terbawa perasaan. Tapi ia masih mengingkari perasaan itu. 머리보다 목을. 대장군 김도하는 고개를 들라. Scene kemudian berlanjut di istana. Ketika itu Doha yang berhasil menaklukkan kerajaan Gaya mendapat apresiasi dari Raja Jinhung. Akan tetapi Doha justru mengatasnamakan ayahnya dan mempersembahkan hadiah dari raja untuk sang ayah. Ayah tiri Doha itu bernama So Ribu. Tapi kita sebut saja Menteri So. Usut punya usut, Menteri So memang menyuruh Doha untuk memenangkan perang supaya ia bisa tetap menjabat dan dapat bonus. Tapi melihat usianya yang sudah saatnya pensiun, Raja justru menyarankan agar Menteri So menyerahkan jabatannya pada Doha. 이제 늙은 자네도 Selain itu Raja mengajak Doha berburu, memberinya tanah serta prajurit pribadi. Yang mana semua itu membuat Menteri So sangat iri. Tak ingin posisinya tergeser oleh anak pungutnya sendiri, Menteri So lantas menyuruh Doha untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan memakan buah beri jahat pada peperangan selanjutnya. 그래 걱정할 예비가. 이건 무엇이냐? Tak hanya itu, kerakusan Menteri So ternyata tidak pada jabatan dan kekayaan saja. Saat melihat Rita yang dipekerjakan Doha sebagai pelayan rumah mereka, Menteri So justru terang-terangan memberitahu Doha kalau ia sangat bernafsu pada Rita. 내 손의 얼굴만큼 네가 내 허락도 없이 Doha yang dibuat emosi oleh ayah tirinya seharian itu, kemudian memacu kudanya secara ugal-ugalan ke sebuah bukit dengan ditemani Rita. Ternyata di bukit tersebut Doha membuat batu peringatan untuk mendoakan orang-orang yang telah ia habisi. Sebab dalam lubuk hatinya, sebenarnya Doha tidak ingin merenggut nyawa siapapun. Ia menjelaskan kepada Rita kalau kekejiannya itu bukanlah atas kemauannya sendiri, melainkan hanya melaksanakan perintah raja dan ayah tirinya. Ia juga memberitahu kalau ayah Rita adalah jenderal yang tidak pernah mau menyerah, sehingga Doha terpaksa menghabisinya untuk mengakhiri perseteruan antar kerajaan secepat-cepatnya. Dengan begitu rakyat Gaya tidak akan terus-terusan setor nyawa gara-gara menuruti perintah ayah Rita. 어쩔 수 없는 일이어도 그래야지. Namun saat itu Rita masih belum mempercayai kata-kata Doha. Sepulangnya dari bukit, mereka kehilangan kuda gara-gara Rita lupa mengikatnya. Mau tidak mau Doha mengajak Rita mengungsi ke tempat aman karena hari sudah senja dan hutan itu masih dihuni banyak hewan buas. Apalagi tiba-tiba turun hujan. Keduanya lantas berteduh di sebuah goa dan Doha membuatkan api unggun untuk menghangatkan diri bersama. Dalam perbincangan mereka, Doha yang sedang merasa bersalah tampak sudah sangat pasrah. Ia akan sangat senang jika harus mati di tangan Rita. Karena dengan cara itu, Doha akan merasa telah menebus dosa-dosanya. 사람답게는 죽을 수 있을 것 같고. Mendengar hal itu, Rita pun jadi naik pitam sebab dirinya seolah ingin dijadikan Doha layaknya tisu atau kain lap dapur. Yang mana akan membersihkan dosa orang lain dengan cara menodai dirinya sendiri. Bagi Rita, menghabisi Doha yang sudah siap mati hanyalah sia-sia. Karena Doha tidak akan merasakan sakit hati dan kebencian seperti yang selama ini Rita alami. Kematian seseorang memanglah urusan Tuhan. Rita hanya mengambil peran untuk menghantar Doha ke hadapan Tuhan secara perlahan namun menyakitkan. 이 감정도 언젠가는 색이 바래 지나간 사랑의 인사가 비록 지금은 상처로는 그 말 I wish you were mine. Kembali ke masa depan. Karena Yonghwa selamat dari masa kritis, Doha pun bisa merasuki tubuh Juno lagi secara sempurna. Doha yang sudah mengetahui kelemahan Yonghwa ada pada gelang jimatnya, kemudian segera menuju ke ruangan Yonghwa untuk menghabisinya tanpa halangan. Sebab gelang jimat itu sedang disimpan seseorang. Akan tetapi Yonghwa tiba-tiba siuman dan memanggil Doha dengan sebutan Tuanku. Mendengar itu, Doha mendadak mengurungkan niatnya. 형님이셨어요? Keduanya sama-sama merenungkan hal yang sama. Doha teringat kalau sebutan itu adalah cara Rita memanggilnya. Sedangkan Yonghwa mulai menyadari kemiripan diri Juno dengan sosok Doha yang baru ia kenali dari alam bawah sadarnya tadi. 있을 수 없는 일이다.
Keesokan harinya Yonghwa mendapatkan gelangnya kembali yang ternyata disimpan oleh Mino. Akan tetapi kembalinya jimat itu bukan menjadi alasan bagi Doha untuk menahan diri menghabisi Yonghwa. Satu-satunya alasan yang membuatnya ragu adalah karena Yonghwa berulang kali mengingatkan Doha pada sosok Rita saat keduanya saling jatuh cinta di masa lalu. 뭘 1 minggu kemudian Yonghwa telah pulih sepenuhnya dan sedang berjalan-jalan pagi bersama sahabatnya. Kita sebut saja Iem. Melihat Yonghwa sangat bersemangat untuk bekerja menjadi bodyguard Juno lagi, Iem pun mulai berasumsi kalau Yonghwa sedang kasmaran pada Juno. 한준호한테 땀만 있는가? 진짜 들어가서 무슨 Merasa risih dengan sudut pandang Iem, Yonghwa pun menenangkan diri dengan menikmati suasana dari balkon rumahnya. Tanpa diduga Doha sedang memperhatikan Yonghwa dari seberang jalan sembari mengingat kemiripan Yonghwa dengan Rita. Namun saat Yonghwa menghampirinya, Doha malah pergi begitu saja. Segera Yonghwa menyusul sampai ke rumahnya. Setibanya di sana, Yonghwa dikejutkan dengan kondisi Doha yang sudah tak berdaya gara-gara mengkonsumsi obat secara berlebihan. Ketika itu Doha sempat menanyakan sesuatu pada Yonghwa, yakni kenapa ia merasa rindu sekaligus sakit hati setiap kali melihat Yonghwa. Sampai-sampai ia menjadi ragu untuk menuntaskan tujuannya yang sudah dinanti-nanti sejak 1500 tahun lamanya. Tapi Yonghwa tidak memahami maksud Doha dan mengira kalau Doha sedang ngelantur. Sesaat kemudian Doha nyaris tak sadarkan diri lagi. Tapi Yonghwa segera menyemangatinya agar bertahan hidup. Sontak kalimat itu kembali mengingatkan Doha pada perkataan Rita di masa lalu. Dari sekian reinkarnasi, Yonghwa lah yang memiliki kemiripan paling sempurna dengan Rita. 내가 있는 한 Di masa lalu Doha hanyalah anak pungut yang dimanfaatkan dan tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari siapapun. Ia baru merasa dihargai dan mendapat perhatian dari Rita seorang. Sehingga kehadiran Yonghwa yang berulang kali memberi perhatian membuat Doha kembali terbawa perasaan. 나보러 온 거야? 널 살리러 온 사람이야. Seakan terkabul secara instan, hari itu Doha dirawat Yonghwa dengan penuh perhatian sampai akhirnya Doha pulih seperti semula. 또 쓰러질까 봐. Berbicara tentang perhatian semakin mengingatkan Doha pada perhatian Rita. Kita flashback dulu. Di masa lalu, Rita yang bekerja sebagai pelayan dan ingin membuat Doha menderita, justru sering menyarankan obat-obatan untuk membantu Doha yang kesulitan tidur. Seakan-akan Rita mencemaskan kesehatan Doha. Tak hanya itu, saat Doha berangkat ke medan perang melawan kerajaan Baekje, Rita sering melihat ke arah pintu setiap kali ada orang yang datang. Seolah ia sedang mengharapkan Doha pulang dengan selamat. 일선에 백제가 기습을 해서 새벽에 그냥 Sampai pada akhirnya suatu malam Yonghwa yang hampir putus asa menunggu kepulangan Doha, tiba-tiba mendapati Doha telah tiba. Segera Yonghwa berlari menyambutnya dengan perasaan lega. Akan tetapi Doha hanya berlalu melewati satu-satunya orang yang menyambut kepulangannya itu. Ia justru menemui ayah tirinya terlebih dahulu untuk melaporkan kabar kemenangan. Menteri So yang semakin iri dengan melejitnya karir Doha, lantas menyiapkan rencana untuk menjebak Doha, yakni dengan memanfaatkan keberadaan Rita yang saat itu sudah diketahui Menteri So kalau Rita adalah putri pengkhianat. 덮치들 수도 있으니 이 집을 도화가 직접 들여 Setelah membersihkan diri, Doha pun menemui Rita. Saat itu keduanya sama-sama sadar kalau sedang saling suka. Hanya saja mereka sama-sama masih gengsi untuk mengakui perasaan masing-masing. Hal itu dikarenakan Rita masih memiliki dendam kepada Doha. Doha pun menanyakan tujuan Rita selanjutnya setelah menghabisi nyawanya. Mendengar Rita mengaku tidak punya tujuan hidup setelah menghabisi Doha, Doha malah bertekad untuk bertahan hidup selama mungkin agar Rita memiliki alasan untuk tetap hidup juga. Kemudian sebagai ungkapan terima kasih atas perhatian Rita selama ini, Doha memberinya biji bunga teratai. Awalnya Doha hanya menyemangati Rita agar bertahan hidup sekuat biji teratai, yang mana biji teratai tidak akan membusuk dan tidak mudah pecah. Selain itu biji bunga teratai hanya bisa mekar setelah ditanam selama 1000 tahun. Karena Rita tak percaya, Doha lantas mengajaknya bertaruh. Siapa di antara mereka yang mampu hidup lebih lama dan menyaksikan mekarnya biji bunga teratai, maka akan dinyatakan sebagai pemenang. 한 년을 살아 시험해 보겠네. 지 않는 게 어디 있다고.
꽃이 핀다의 굴. Semua peristiwa tadi ternyata tidak sedang dibayangkan Doha saja, tapi juga terbayang di mimpi Yonghwa yang sedang ketiduran di bus. Pagi harinya Yonghwa diminta Mino untuk menjadi bodyguard Doha selama 24 jam. Saat berkemas dan akan memakai gelang jimatnya, tiba-tiba Yonghwa menyadari kalau gelang itu berasal dari biji bunga teratai seperti yang ada di mimpinya. 비슷하게 생겼네. Setibanya di sana, Yonghwa dan Doha menyaksikan televisi yang kebetulan sedang menayangkan berita mengejutkan, yaitu penemuan biji bunga teratai yang akhirnya bertunas setelah tertanam selama 1200 tahun. Biji teratai itu ditemukan oleh para arkeolog yang sedang menggali benteng gunung yang dibangun kerajaan Silla saat menaklukkan kerajaan Gaya. Sontak Juno teringat taruhannya dengan Rita di masa lalu. Tanpa diduga, Yonghwa yang baru memimpikan peristiwa taruhan itu tiba-tiba mengatakan kalau ia kalah taruhan. Hal itu membuat Doha sangat terkejut dan semakin penasaran. Apakah Yonghwa mampu mengingat masa lalu Rita atau hanya kebetulan saja? 내가 진 거였네. Keesokan harinya Doha yang sedang memikirkan masalah itu hanya termenung sepanjang waktu. Bambang yang mengira kalau Doha sedang terjebak pada kenangan mantan kekasihnya di masa lalu dan sedang canggung setiap ada Yonghwa, lantas memecah suasana. Ia membahas sebuah drama yang kisahnya seperti menyindir Doha, yaitu kisah arwah gentayangan lintas waktu yang mencari reinkarnasi kekasihnya. Namun Yonghwa kurang tertarik dengan kisah seperti itu. Ia justru mengidamkan ada sebuah drama yang mengisahkan tentang misi balas dendam seseorang atas kematian keluarganya tapi malah berakhir saling jatuh cinta dengan pelakunya. Di mana kisah itu sering terjadi di mimpinya selama ini sampai membuatnya jatuh cinta pada pemeran pria yang ada di mimpinya tersebut. Mendengar hal itu, Doha pun semakin penasaran. Tapi Yonghwa menolak untuk diajak bicara sampai Doha menyelesaikan latihan drama kerajaan yang akan ia perankan. 누구한테 복수를 하려다가 제가 없던 나으리를 사랑. Ketika itu, semua pemeran sedang latihan panahan bersama. Seperti sebelumnya, mereka yang mengenal Juno sebagai aktor paling sulit dilatih langsung meremehkan kemampuannya. Namun setelah Doha melesatkan dua panah secara tepat sasaran, semua orang yang melihatnya langsung memuji kehebatannya. Berbeda dengan Yonghwa, ia justru bertanya-tanya bagaimana bisa Juno yang belum pernah memegang busur panah bisa memiliki keahlian seperti Doha yang ada di mimpinya. Setelah latihan, keduanya pun saling membicarakan tentang tanda tanya yang ada di benak masing-masing. Saat itu Doha menanyakan apakah Yonghwa sering memimpikan kisah Rita dan Doha di masa lalu. Sebab sejak ia memanggil Doha dengan sebutan Tuan di rumah sakit, Doha mulai merasa penasaran. Mendengar pengakuan Yonghwa kalau mimpi itu sering muncul dan sosok Doha sangat mirip dengan Juno. Seketika Doha pun menyadari kalau kenangan Rita bersemayam di dalam mimpi Yonghwa. Akan tetapi Yonghwa masih belum tahu kalau pria yang ia anggap Juno sebenarnya adalah arwah Doha yang ada di mimpinya. 정말 1500년 전 대답은 네가 해야지. Saat pulang ke rumah dan sedang menaiki lift, tiba-tiba keduanya dikejutkan dengan biksu muda yang pernah memberikan jimat pada Yonghwa dan bisa melihat arwah Doha yang mengikuti Yonghwa. Biksu itu kemudian berbicara dengan Doha agar kembali ke tempat asalnya, kemudian menempelkan sebuah jimat ke tubuh Doha. Awalnya jimat itu seperti tidak berefek apa-apa dan Doha berniat untuk membalas perlakuan biksu itu. Akan tetapi Yonghwa segera melerai mereka. 이제 내 차례인가? 썩 물러가라 이 악귀야! Setibanya di dalam, keduanya hendak melanjutkan pembicaraan siang tadi. Namun efek jimat biksu tadi tiba-tiba bekerja. Doha jatuh pingsan secara mendadak dan membuat Yonghwa sangat terkejut mendapati denyut nadi Juno telah berhenti. Sesaat kemudian Yonghwa semakin tercengang saat melihat arwah Doha keluar dari tubuh Juno dan berdiri di hadapannya. 한준호 정신 차려봐, 한준호. Tak berselang lama Mino dan Bambang datang. Kebetulan arwah Doha merasuk kembali ke tubuh Juno, sehingga mereka mengira kalau penyakit Juno sedang kambuh. Berbeda dengan Yonghwa, ia sangat ketakutan dan kebingungan. Tak hanya buru-buru pamit pulang, Yonghwa bahkan minta izin cuti melalui Bambang. Malam itu Yonghwa terus memikirkan sosok Doha. Setelah diingat-ingat lagi, ternyata saat Yonghwa kecil ia sudah beberapa kali melihat arwah Doha yang selalu mengikutinya. Hal itu semakin membuatnya penasaran apakah yang ia lihat tadi benar-benar kenyataan dan bukan halusinasi. 진짜 같았는데.
Kita kembali ke masa lalu. Kala itu Menteri So yang sudah mengetahui kalau Rita adalah putri jenderal kerajaan Gaya, tiba-tiba menjebak Rita dengan memfitnahnya sebagai pencuri. Sehingga Rita pun dihajar dan dikurung di gudang. Terlihat Doha berulang kali berusaha membela Rita. Sampai akhirnya Menteri So mulai memahami kalau anak tirinya itu menyukai Rita. Seolah tak peduli, Menteri So berniat untuk memanggil saksi yang mengenali Rita, yaitu salah satu pelayan jenderal kerajaan Gaya. Namun Doha yang tak mau Rita dihabisi ayahnya, segera membawa Rita melarikan diri. Ia mengantar Rita sampai ke sebuah jalur menuju kerajaan Gaya. Jelas Rita mempertanyakan alasan Doha yang rela mengambil resiko demi menyelamatkan orang yang ingin menghabisinya. Tapi Doha hanya berpesan supaya Rita tetap hidup dan kembali padanya untuk menuntaskan dendamnya tersebut. 이 길로 가다 보면 Ya, semua peristiwa tadi masih merupakan lanjutan mimpi Yonghwa. Pagi harinya Yonghwa mencoba berkonsultasi kepada seorang dokter. Tapi sang dokter menyuruhnya untuk melupakan mimpi itu dan menganggapnya sebagai halusinasi palsu. 그러니까 그 유명 연수술에게 얘기해 주세요. Sementara itu Doha berkunjung ke kuil biksu muda yang menempelkan jimat padanya semalam. Tak mau ada kerusuhan, Doha segera ditemui kepala biksu yang menengahi mereka. Awalnya Doha memperingatkan mereka agar tidak ikut campur dengan urusannya. Sebab ia hanya ingin menuntaskan kebenciannya supaya bisa kembali ke tempat yang seharusnya. 미련이 아니라면 뭘 그리 망설. Sebelum pergi, kepala biksu tiba-tiba menasihatinya bahwasanya kebencian bukanlah soal balas dendam saja. Sehingga Doha harus menyelidiki lagi kenapa ia masih bertahan di dunia ini. 다 봐야 할 때도 있는 법입니다. Selang beberapa hari, Yonghwa mulai penasaran dengan biksu muda yang menempelkan jimat pada tubuh Juno. Setelah menemukan kuil tempat biksu itu tinggal, Yonghwa pun bergegas ke sana. Singkat waktu Yonghwa tiba di kuil tersebut. Di situ ia diberitahu kepala biksu kalau jimat yang ia pakai berasal dari biji bunga teratai dan memiliki tuah berupa keinginan kuat seseorang yang ingin melindunginya. Sehingga setiap Yonghwa memakainya, ia akan selalu terlindung dari energi atau arwah jahat yang berusaha mencelakainya. 악한 기운이나 귀신들에게 미련이 영 없진 않은가? Yonghwa kemudian menemui Doha di sebuah jembatan. Karena Yonghwa penasaran dengan maksud Doha yang pernah mengatakan kalau ia hanya meminjam tubuh saja, seketika itu juga Doha menunjukkan kekuatan supranaturalnya. 안 그래도 물어보려고. Doha kemudian menjelaskan kalau sebenarnya ia adalah arwah yang berasal dari 1500 tahun lalu, serta sedang mencari jawaban atas kejadian di masa lalu. Selain itu Doha juga mengatakan kalau di masa lalu Yonghwa adalah istrinya. 네 알겠어. Akan tetapi Yonghwa masih tak mau percaya. Bahkan setelah Doha menyebutkan berbagai momen yang pernah dilalui Yonghwa mulai dari kecil sampai dewasa, Yonghwa tetap tak percaya dan justru menganggapnya sebagai penguntit. 미안, 내가 진짜 더는 못 들어주겠어. 내 스토커였어? Keesokan harinya Bambang disuruh Doha untuk menjemput Yonghwa. Di perjalanan keduanya saling membicarakan tentang Doha. Karena Bambang mengenali nama Handrita sebagai mantan Doha, Yonghwa pun menyadari kalau Juno yang sekarang bukanlah Juno yang asli. 누가 취향이 참 한결같아서. Setibanya di lokasi, Yonghwa mendapati Doha sedang memandangi kolam yang dipenuhi bunga lili air. Ternyata Doha mengajaknya ke sana dengan maksud untuk membuktikan kalau mimpi yang selama ini dialami Yonghwa benar-benar kisah nyata 1500 tahun lalu. Yang memberitahu kalau bunga lili itu adalah identitas keluarga yang terukir pada pedang Rita. Selain itu, Doha juga memberitahu kalau dari sekian reinkarnasi Rita, hanya Yonghwa yang memiliki ingatan tersebut. Karena itulah Doha memintanya agar menceritakan apa yang terjadi selanjutnya di mimpinya. Sebab ia ingin mengetahui alasan Rita menghabisinya di masa lalu agar arwahnya tidak penasaran lagi. 너한테 너무 갑작스러울 테니까. 나도 생각을 좀 해보자. 넌 내가 얼마나 혼란스럽다. Sayangnya Yonghwa merasa risih dengan semua hal tentang Doha maupun Juno. Kemudian ia pergi meninggalkan Doha dan mengatakan kalau tidak ingin berurusan dengannya lagi. 다시는 보지 말자. Sin kemudian membawa kita ke masa lalu. Melanjutkan peristiwa sebelumnya saat Doha membantu Yonghwa kabur. Ketika itu, keduanya berhasil dikejar anak buah Menteri So. Segera Doha berusaha keras menghalangi mereka. Sampai-sampai Doha rela pasang badan dan terkena anak panah yang menyasar pada Yonghwa. Saat terbangun dari pingsan,
Doha sudah berada di rumah dan langsung menanyakan keberadaan Rita pada ayahnya. Mulanya Menteri So memberitahu kalau ia telah menghabisi Rita. 묻지 않았습니까? Namun mendengar Doha sangat marah, serta tidak memperdulikan nyawanya lagi jika Rita benar-benar mati. Menteri So pun menunjukkan kondisi Rita yang masih hidup tapi diikat. Kemudian seorang mantan pelayan kediaman Jenderal Kerajaan Gaya didatangkan untuk memberi kesaksian. Karena pelayan itu langsung memberitahu kalau Rita adalah putri Jenderal Kerajaan Gaya, Menteri So lantas memberikan pedangnya pada Doha untuk menghabisi Rita. Akan tetapi Doha enggan melakukan hal itu. Tanpa diduga Menteri So melayangkan pedangnya untuk menghabisi anak buahnya sendiri dan pelayan tersebut, bukan menghabisi Rita. Kemudian ia menyuruh Doha untuk memilih antara menghabisi Rita atau menikahinya. Ternyata tujuan Menteri So melakukan hal itu dikarenakan ia ingin Doha tetap hidup dan menuruti segala perintahnya. Alhasil keduanya pun akhirnya menikah. Di awal pernikahan, Rita selalu murung dan tidak mau makan apapun. Sampai akhirnya Doha meminta Rita untuk bertahan hidup sampai memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menghabisi dirinya. Tentu Rita tetap merasa aneh dan penasaran dengan tujuan Doha. Tanpa ia tahu kalau sebenarnya Doha melindunginya bukan karena ingin menyelamatkan nyawa orang tak bersalah saja, tapi karena ingin merasakan perhatian dan kasih sayang yang selama ini baru ia dapatkan dari Rita seorang. Rasa penasaran itulah yang membuat Rita mau bertahan hidup. 백제 포로들이 탈출을 했다. Beberapa hari kemudian Doha tiba-tiba disuruh Menteri So untuk pergi ke medan perang melawan kerajaan Baekje. Saat Doha berada di medan perang, Rita menemukan noda luka pada pakaian Doha. Rita pun menjadi cukup cemas dengan kondisi Doha yang belum pulih dari panah tempo hari tapi sudah berangkat berperang. Tak lama kemudian Doha pulang dan mendapati Rita sedang tertidur sambil beralaskan pakaiannya yang ternoda tersebut. Hal itu membuatnya merasa diperhatikan oleh Rita. Terlebih saat Rita bangun, ia segera memeriksa kondisi tubuh Doha. Tak disangka, Doha tiba-tiba jatuh pingsan. Rita pun merawatnya sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai istri. 나으리! Sempat suatu kali Rita menemukan sebuah belati dan berniat untuk mengakhiri penderitaan mereka berdua. Sebab jika Doha tetap hidup, ia akan dijadikan anjing pesuruh oleh ayahnya. Sedangkan Rita tetap hidup dengan menjadi sandera Menteri So juga. Akan tetapi Rita tak tega melakukannya. Setelah Doha siuman, ia melihat pisau itu. Segera Doha menemui Rita untuk menanyakan alasan Rita mengurungkan niatnya tersebut. Rita pun mengaku kalau saat ini rasa kebenciannya sudah semakin kecil dan lebih besar rasa kekhawatirannya pada Doha. Disitulah keduanya saling memahami perasaan satu sama lain. Kemudian Rita meminta Doha agar tidak menghilang dari pandangannya. Sedangkan Doha mulai memegang tangan Rita secara lembut untuk yang pertama kalinya. 살아남으라고 말하는 사람이 당신 제 앞에서 사라지지 마십시오. Dan ya, flashback barusan lagi-lagi disaksikan Yonghwa dalam mimpinya. Ia merasa terharu dengan mimpinya sendiri dan merasa bersalah atas perlakuannya pada Doha kemarin. Selain itu, Yonghwa juga mulai percaya kalau Juno yang sekarang adalah Doha yang berasal dari masa lalu. Sebab apa yang dikatakan Doha kemarin, kalau Rita adalah istrinya sudah terbukti kebenarannya dalam mimpi Yonghwa barusan. 내가 너무 심했나? Tapi kita berpindah dulu ke arah lain. Hari itu Mino tiba-tiba ditemui Pak Chul. Tanpa basa-basi, Pak Chul menunjukkan kehebatannya dalam membaca isi hati Mino, yakni tentang kegelisahannya terhadap Juno yang berubah karakter dan terobsesi pada Yonghwa sejak kecelakaan kala itu. 여자한테 무섭게 집착한 Melihat Mino mulai tertarik dengan kehebatannya, Pak Chul pun memberi saran untuk membuktikan kalau Juno yang sekarang bukanlah Juno yang asli. Yaitu dengan memberinya pertanyaan jebakan tentang satu momen yang hanya diketahui Mino dan Juno saja. 완전히 다른 사람처럼 변해. 쟤한테 문제 하나만 내봐. 누가 온다고? Hari itu juga Mino mengadakan makan bersama dan mengundang Yonghwa untuk ikut serta. Yonghwa pun menerimanya untuk memperbaiki kesalahannya kemarin. Sambil menikmati hidangan, Mino lantas memberikan pertanyaan jebakan kepada Doha, yakni tentang sebuah momen jatuh ke laut dan membuat salah satu di antara mereka tidak mau makan seafood. 너 생각나? Saat itu Doha membenarkan kalau dirinya yang mengalami kecelakaan tersebut. Hal itu membuat Mino sangat terkejut, sebab orang yang sebenarnya jatuh ke laut dan tidak doyan seafood lagi adalah dirinya.
Mino pun akhirnya sadar kalau Juno yang sekarang bukanlah Juno adiknya. Saat Doha mengantar Yonghwa, keduanya saling berbincang tentang kejadian kemarin. Yonghwa meminta maaf atas sikap keterlaluannya. Lalu ia memberitahu kalau mimpinya masih berlanjut dan membuatnya menyadari betapa beratnya pengalaman yang Doha alami 1500 tahun lalu. Selain itu, Yonghwa juga mengaku sangat penasaran terhadap kisah Doha dan Rita selanjutnya, serta bagaimana kisah mereka berakhir. Yang mana hal itu juga akan menjawab rasa penasaran Doha selama ini, terkait alasan Rita menghabisinya setelah sama-sama saling jatuh cinta. 안타까웠어. 그게 너랑 할 리타. Usai pertemuan itu, kita langsung dibawa flashback lagi sesuai mimpi Yonghwa ya guys. Kali ini kita dibawa ke masa dinasti Joseon. Tepatnya saat Joseon dipimpin oleh Raja Sukjong atau Raja ke-19 dinasti Joseon. Ketika itu Rita sedang mengalami reinkarnasi ke-11-nya, di mana saat itu ia menjadi selir Wibin. Karena baru pertama kali bermimpi menjadi reinkarnasi tokoh sejarah terkenal yaitu Jang Ok-jung, Yonghwa pun merasa sangat bangga. 전생에 바로. Bahkan ia segera menceritakan mimpi itu kepada Doha. Namun Doha tidak terlalu peduli, sebab yang ia inginkan adalah mimpi Yonghwa tentang Rita dan Doha yang beberapa momen kecil mereka tidak bisa diingat oleh Doha. 강령아 네가 그 시간 속의 모든 일들을 일일이 게다가 역사의 산지. Selain itu Doha juga menegaskan kalau ia tidak peduli dengan reinkarnasi Rita lainnya kecuali Yonghwa. Sebab dari sekian reinkarnasi Rita hanya Yonghwa lah yang paling mirip dengan Rita. Mendengar hal itu Yonghwa pun merasa sedikit salting. 실은 Di saat yang sama Mino yang tertidur sambil duduk tiba-tiba bermimpi melihat Juno yang meminta tolong kepadanya. Sepertinya mimpi Mino ini menjadi teka-teki yang jawabannya akan kita temukan di akhir nanti. Jadi kita lanjut dulu. Karena semalam Mino menyadari kalau Juno yang sekarang bukanlah Juno yang asli. Ia pun meminta Pak Tarmo untuk mengantarnya menemui Pak Chul. Setibanya di sana Pak Chul langsung memberitahu kalau sebenarnya tubuh Juno sedang dirasuki arwah. Namun ia memprovokasi Mino, di mana arwah yang merasuki tubuh Juno ia katakan sebagai arwah jahat yang menyebabkan Juno penyakitan. 걸 보니 Kemudian Pak Chul menunjukkan jejak roh yang berada di dadanya. Tujuannya untuk membuktikan kalau ia juga arwah penasaran yang menggunakan tubuh seseorang seperti yang sedang dialami Juno. Tak hanya itu, Pak Chul juga memberitahu kalau Juno masih bisa diselamatkan jika mereka bekerja sama untuk mengusir arwah yang merasuki tubuh Juno. 나 그랬듯 좀 더 정보도 없이 갔을까 봐. 잘 생각해봐. Saat pulang, Mino segera memeriksa jejak roh yang ada di tubuh Juno. Kebetulan jejak roh itu terdapat di leher Juno sehingga cukup kelihatan. Ketegangan pun sempat terjadi, tapi Yonghwa menengahi mereka dan mengajak Doha berbincang di luar. Anehnya, hari itu Doha sangat mengkhawatirkan Yonghwa. Sampai-sampai ia memaksa mendampingi Yonghwa kemanapun Yonghwa pergi. 집에 도착하자마자 전화해. Akan tetapi, Yonghwa menyuruh Doha untuk berbaikan dengan Mino dulu dan mengancam tidak mau menceritakan mimpinya lagi jika Doha terlalu menempel padanya. Alhasil, Doha pun segera menemui Mino setelah mengantar Yonghwa. Di situ keduanya saling curiga, tapi mereka masih belum membicarakannya secara terbuka. 형 못 믿어? 내가 물어볼 게 있다고 했잖아. Keesokan harinya, Yonghwa diajak Iem ke taman hiburan. Namun tanpa diduga, Doha dan Bambang sudah menunggu di depan rumah untuk mengikuti kemanapun Yonghwa pergi. Agar Doha tidak dikenali fansnya, Bambang lantas membelikan topeng Playboy. 우리랑 같이 가겠다고. Kemudian mereka mencoba berbagai wahana yang ada di sana bersama-sama seperti sedang double date. Konyolnya, Doha yang merupakan arwah jenderal kerajaan Silla ternyata lebih ketakutan bermain roller coaster daripada bertempur di medan perang. Tak hanya itu, sebagai arwah gentayangan Doha juga ketakutan saat memasuki rumah hantu bersama Yonghwa. Meski begitu, keduanya tampak bersenang-senang menikmati momen itu. Di lain sisi, Mino baru saja mendapatkan kabar dari dokter kalau penyakit adiknya tidak bisa disembuhkan. Demi menyelamatkan adiknya, Mino pun akhirnya menemui Pak Chul untuk meminta bantuannya. Setibanya di sana, Pak Chul memberitahu kalau arwah di tubuh Juno bisa diusir dengan cara menghabisi Yonghwa. 물론 내 말대로만 한. Sebab arwah jahat di tubuh Juno tercipta akibat kesalahan Yonghwa di masa lalu.
Jika Yonghwa dihabisi, maka arwah jahat itu tidak akan memiliki tujuan lagi dan kembali ke tempat asalnya. 난 정말 한 대표를 또 무시. Kembali ke arah Doha dan Yonghwa. Setibanya di rumah, Bambang dan Iem mulai bertukar nomor HP. Sedangkan Yonghwa mengajak Doha berfoto selfie untuk mengabadikan momen kebersamaan mereka hari itu. 마음에 들어? Sementara di saat yang sama Doha tampak sedang gelisah. Rupanya Doha sedang mengingat bahwasanya di semua reinkarnasi Rita, semuanya pasti berujung tewas saat reinkarnasi Rita memasuki ulang tahun yang ke-30. Hal itulah yang membuat Dongha ingin segera menghabisi Yonghwa sebelum kematian Yonghwa direnggut oleh takdir. Sebab sebentar lagi Yonghwa akan berulang tahun yang ke-30. 결국은 Akan tetapi hatinya berkata lain. Pengalaman bahagia kemarin membuat Doha merasa ragu dan tak tega untuk menghabisi Yonghwa. Bahkan membayangkan caranya saat menghabisi Yonghwa pun Doha merasa tak sanggup. 30번째 생일이 얼마 안 남았고 Hari itu Yonghwa tiba-tiba ditemui oleh Mino, di mana Mino memintanya agar membujuk Juno untuk menghabiskan waktu bersama di suatu tempat. Ia beralasan kalau hubungan mereka akhir-akhir ini terasa kurang akrab dan ingin menciptakan momen-momen terakhir bersama Juno. Karena sisa waktu Juno tinggal beberapa hari saja. 조금 더 의미 있게 보내고 싶다는 생각. Malam harinya Doha kebetulan mengajak Yonghwa jalan-jalan berdua. Segera Yonghwa menawarkan diri untuk menghabiskan waktu berdua di suatu tempat. Karena Doha langsung setuju, Yonghwa pun meraih tangannya untuk mengikat janji ketemuan mereka esok hari. Melihat Yonghwa tampak bersemangat dengan wajah berseri-seri, Doha jadi berpikir kalau selama ini ia mengikuti reinkarnasi Rita mungkin bukan untuk menghabisinya, melainkan untuk melihat senyum Rita meski hanya sehari atau 2 hari saja. 장 찍고 Keesokan harinya, Yonghwa dan Doha pun berangkat. Tempat yang mereka tuju adalah sebuah puncak dan mereka akan mengadakan camping di sana. Setibanya di spot camping, Doha terkejut mendapati Mino sudah ada di sana. Tapi karena Yonghwa memintanya agar tetap melanjutkan acara camping bertiga, Doha pun menurutinya meski sedikit kecewa. 너 왜 이렇게 안 먹어? Setelah makan siang bersama, Mino mengajak Doha ngopi berdua. Awalnya Mino bercerita tentang masa lalunya bersama Juno di tempat itu. Tapi cerita itu hanyalah upaya Mino untuk mengulur waktu. 부모님 돌아가시고 Tak lama kemudian Doha tiba-tiba merasa pusing. Ternyata kopi yang ia minum sudah dicampuri obat bius. Sebelum pingsan, Doha mendengar Mino mengatakan kalau ia akan menyelamatkan Juno meskipun harus mengorbankan Yonghwa. 그래서 그때부터 결심. 형이 네 몸 되찾아 줄게. 강령할지라도. Malam harinya, Doha yang baru saja siuman segera mencari Yonghwa. Ketika itu Doha hanya menemukan HP Yonghwa yang tergeletak di tanah. Sontak Doha pun menjadi semakin khawatir. 안 돼, 강령아. Di saat yang sama Mino berpura-pura mengajak Yonghwa mencari Juno. Sampai akhirnya keduanya berada di sebuah tebing. Karena sudah terpedaya dengan provokasi Pak Chul, Mino pun akhirnya mendorong Yonghwa. Ketika itu Yonghwa berhasil meraih bebatuan untuk pijakan. Dan saat berusaha bertahan sekuat mungkin, tiba-tiba Yonghwa terbawa ke alam mimpi dalam keadaan setengah sadar. Sehingga adegan pun beralih ke masa lalu sejenak. Tepatnya 2 hari sebelum Doha dan Rita resmi menikah. Malam itu Rita yang sedang dilema tiba-tiba ditemui oleh Doha. Doha meminta maaf kalau keinginannya untuk membawa Rita di sisinya ternyata membuat Rita menderita. Kemudian Doha menyuruhnya untuk melarikan diri. Akan tetapi Rita sangat memahami situasi. Jika ia pergi, maka Doha akan menyerahkan nyawanya pada Menteri So. Menyadari ketulusan Doha tapi Doha tidak mau mengakuinya, Rita pun mengajaknya taruhan. Ia menyuruh Doha menyeberangi kolam. Jika Doha berhasil menyeberang tanpa membalikan badan, maka Rita akan pergi selamanya. Sedangkan jika Doha balik badan, maka Doha harus mengakui perasaannya dan Rita akan selalu bersamanya. 한 번 더 돌아보자. 저와 내게 하시겠습니까? Awalnya Doha tidak membalikan badan sama sekali meskipun Rita berusaha mengganggunya. Seakan-akan Doha sudah siap untuk mati di tangan ayahnya asalkan Rita selamat. Sama halnya dengan Rita. Rasa kebenciannya terhadap Doha seakan telah pudar dan berubah menjadi rasa cinta. Sehingga ia tidak ingin Doha mati, tapi sebagai wanita, Rita malu kalau mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Dengan taruhan itu, ia berharap Doha akan balik badan dan mau mengakui perasaannya lebih dulu. Tapi karena Doha tidak juga balik badan dan nyaris sampai di seberang,
Rita pun menurunkan egonya sebagai wanita dan memeluk Doha dari belakang. 그저 평범했다며. Sadar akan perasaan Rita padanya, Doha pun akhirnya membenarkan kalau perasaannya juga sama. Saat itulah keduanya berjanji untuk melanjutkan hidup dan menghadapi resikonya bersama-sama. Sejak itu mereka sering berduaan di bukit dengan sangat romantis. Rita menyanyikan lagu-lagu kasmaran, kemudian Doha meraih tangannya dengan lembut. Tepat ketika itu mimpi Yonghwa berakhir karena Doha meraih tangannya. Setelah diselamatkan, Yonghwa langsung memeluk Doha dan memintanya untuk bersamanya lebih lama lagi. Sontak Doha jadi semakin ragu untuk menghabisi Yonghwa. Bahkan melihat kondisi Yonghwa yang semakin melemah, Doha justru segera membawanya ke rumah sakit terdekat. 더 있어주면 안 돼? Setelah mendapatkan perawatan, Yonghwa menceritakan tentang Mino, di mana sebelum mendorongnya, Mino seolah mengetahui kisah masa lalunya juga. Doha pun ikut penasaran dari mana Mino tahu kisah masa lalu Rita. Kebetulan Mino datang ke sana untuk memeriksa keadaan Yonghwa. Namun melihat Yonghwa masih hidup, Mino segera melarikan diri. 민호가 어떡해? 나한테 오빠가 있다니. Doha pun tak tinggal diam dan segera menghentikannya untuk menanyakan alasan Mino mencelakai Yonghwa. Mino pun akhirnya menceritakan semuanya. Ia mengira dengan menghabisi Yonghwa akan bisa mengembalikan nyawa Juno. Doha pun membantah pemikiran itu dengan mengatakan kalau Juno sudah meninggal dan tidak bisa dikembalikan. Meskipun Mino menghabisi nyawa banyak orang. Sontak Mino merasa kalau ia telah dibohongi. Tapi belum sampai Doha menanyakan siapa yang membohonginya, Mino sudah pergi. 너 미쳤구나. 생애 오빠는 또 어떻게 하라고? Doha dan Yonghwa kemudian pulang dari rumah sakit. Setibanya di rumah, Yonghwa penasaran dengan alasan Doha yang beberapa hari ini selalu mengkhawatirkan dirinya secara berlebihan. Terlebih kejadian di tempat camping membuat Yonghwa sangat yakin kalau ada sesuatu yang diketahui Doha tapi ia rahasiakan. Karena Yonghwa terus mendesak, Doha pun akhirnya memberitahu kalau sebentar lagi ia akan mati. Sebagai reinkarnasi Rita, Yonghwa seperti mendapat kutukan kalau umurnya tidak akan mencapai 30 tahun. Sama seperti 18 reinkarnasi Rita sebelumnya yang selalu meninggal sebelum usia genap 30 tahun. 넌 그거랑 관련 있는 거야? Tak hanya itu, ketika menyaksikan 18 kali reinkarnasi Rita selalu mati, Doha tetap gentayangan mengikuti reinkarnasi Rita. Doha merasa kalau mereka berdua mendapatkan kutukan saling berkaitan. Bahkan Doha mengaku kalau sebenarnya ia sempat berpikir untuk menghabisi Yonghwa agar kutukan mereka bisa berakhir. Tapi pembicaraan mereka terhenti karena Doha menerima kabar kalau Mino sedang dibawa ke rumah sakit. 지독한 저주라는 걸. 너의 전생의 모든 죽음들을 빠짐없이. Ternyata setelah Mino pergi dari rumah sakit tadi, ia menemui Pak Cul untuk membuat perhitungan karena telah membohonginya. Akan tetapi Mino lah yang justru dibuat babak belur. Sebab Pak Cul hanya memanfaatkan Mino. Sehingga saat Pak Cul sudah menganggapnya tidak berguna lagi, ia pun berniat untuk menghabisinya. 다 거짓말이었어? Setibanya Doha dan Yonghwa di rumah sakit, mereka diberitahu pihak kepolisian kalau Mino ditemukan dalam kondisi kritis dan pelakunya masih diselidiki. Doha sangat sadar kalau pelakunya ingin menghabisi Mino. Kebetulan Pak Tarmo tiba-tiba datang dan terlihat ketakutan. Segera Doha menghentikannya dan menanyakan siapa pelaku yang berniat menghabisi Mino. Tapi Pak Tarmo malah mengomel dengan mengatakan kalau ia tidak bersalah. Karena sudah keceplosan, Pak Tarmo pun mengaku kalau ia terlibat dengan menghilangnya Teju yang ternyata sudah meninggal dunia. Sialnya saat akan memberitahu Doha kalau pelakunya adalah Pak Cul, tiba-tiba Pak Cul menjatuhkan pot bunga dari lantai paling atas. Untungnya Pak Tarmo masih selamat dan segera kabur menghindari Pak Cul. Tapi Doha yang belum sempat melihat Pak Cul hanya mengira kalau pot itu jatuh karena tersenggol seseorang secara kebetulan. Sementara itu dari lagak Pak Cul kita akhirnya dibawa ke masa lalu. Ya, arwah yang menggunakan tubuh Pak Cul ini ternyata adalah arwah Mentriso atau ayah tiri Doha. Di masa lalu, semalam sebelum pernikahan Doha dan Rita digelar, Mentriso memberitahu Rita supaya tidak memikirkan dendamnya lagi. Sebab Mentriso akan mengirim Doha ke medan perang melawan Baekje sehari setelah mereka menikah. Tapi Doha harus mati di sana.
Hal itu dikarenakan Menteri So mulai kesulitan mengatur Doha dan merasa kalau Doha sudah tidak terlalu berguna lagi. Sehingga ia ingin menghabisi Doha dan akan meluapkan hasratnya pada Rita. 도화가 날 성렬히 죽어야 한다. Pagi harinya pernikahan Doha dan Rita digelar secara mewah. Sesuai akad nikah, Doha tiba-tiba memberikan jimat biji teratai kepada Rita yang diyakini bisa melindungi seseorang dari kejahatan. Tak hanya itu, Doha juga berjanji kalau sejak saat itu dan hingga selamanya, Rita akan selalu menjadi satu-satunya istrinya. 연꽃 씨앗으로 만든 염주다. 너뿐이다. Kilas balik ini lagi-lagi dimimpikan oleh Yonghwa. Kebetulan Bambang yang sedang mengantarnya pulang disuruh Doha untuk memberikan sebuah hadiah. Ternyata Doha menghadiahkan sebuah gelang persis seperti gelang Yonghwa. Dari cerita Bambang, selama ini Doha telah mencarikan biji teratai dari Rosario yang sama ke berbagai tempat. Setelah menemukan salah satunya, Doha kemudian menjadikannya sebagai gelang seperti yang dilakukan ayah Yonghwa. Sontak, Yonghwa menyamakan gelang pemberian Doha dengan gelang buatan ayahnya. Ia juga mengaitkan kata-kata kepala biksu beberapa minggu lalu dengan mimpinya barusan. 길을 가리기도 하고요. Hingga malam hari, Yonghwa masih memikirkan semua keterkaitan itu. Benaknya dipenuhi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya Rita lakukan di masa lalu. Sampai-sampai semua reinkarnasinya mendapat kutukan mati sebelum berusia 30 tahun. Dan Doha tidak bisa kembali ke tempat yang seharusnya. Setelah mengingat-ingat momen-momen yang telah ia lalui bersama Doha, Yonghwa justru menyadari satu hal, yakni bahwa ia sedang menyukai Doha. Saat masih berpikir apakah perasaan itu yang membuat Doha terjebak di dunia ini, tiba-tiba saja Pak Chul menemui Yonghwa. Karena ia membicarakan karma masa lalu, dan cara tertawanya memiliki kemiripan dengan Menteri So yang dilihat Yonghwa dalam mimpinya siang tadi. Yonghwa pun akhirnya sadar kalau tubuh Pak Chul sedang dirasuki oleh arwah Menteri So. Sementara itu Doha akhirnya diberitahu Pak Tarmo kalau pelaku yang mencelakai Mino adalah Pak Chul. Sejenak Doha teringat kalau semua reinkarnasi Rita dihabisi oleh orang-orang tak terduga. Hal itu membuatnya semakin penasaran tentang keterlibatan orang ketiga yang membuat dirinya dan Rita seperti mendapat kutukan yang berkelanjutan. Sehingga Doha menyuruh Pak Tarmo untuk menyelidiki tentang Pak Chul. Sebab motif orang-orang seperti Pak Chul di reinkarnasi Rita sebelumnya akan mengakibatkan reinkarnasi Rita terus berlanjut secara tragis dan Doha tetap gentayangan. 너의 죽음을 지켜보는 것. Ya, sejak awal Yonghwa belum tahu kalau Rita yang menghabisi Doha. Setelah mendengar perkataan Mino dan Pak Chul, Yonghwa pun akhirnya sadar kalau arwah Doha gentayangan gara-gara ulahnya di kehidupan sebelumnya. 강영화 씨가 지은 전생의 못 때문이다. Malam itu Yonghwa terus-terusan merasa bersalah dengan masa lalu Rita. Ia tak habis pikir kenapa Rita sampai menghabisi Doha padahal keduanya saling mencintai. Saking fokusnya melamun, Yonghwa nyaris saja tertubruk mobil. Untungnya Doha yang membuntutinya secara diam-diam segera menyelamatkannya. Setibanya di rumah, Doha memberitahu Yonghwa kalau ia menemukan cara lain untuk menghapus kutukan mereka, yaitu tentang keterlibatan Pak Chul yang diyakini Doha sebagai penghalang mereka. Mendengar hal itu, Yonghwa pun menceritakan tentang pertemuannya dengan Pak Chul. Akan tetapi melihat bekas tato di leher Doha, Yonghwa malah terfokus pada perkataan Pak Chul kalau kutukan mereka disebabkan oleh Rita. Sehingga Yonghwa merasa bersalah dan tidak berani menceritakan hal itu kepada Doha. Di lain sisi, Pak Chul tampak kesakitan. Usut punya usut, selama ini arwah Menteri So selalu kesakitan ketika reinkarnasi Rita hampir berusia 30 tahun. Itulah yang membuat arwah Menteri So selalu menghabisi reinkarnasi Rita. Sebab jika tidak, ia akan terus kesakitan dan gentayangan. Tapi kenapa reinkarnasi Rita bisa berefek demikian kepadanya? Kita cari tahu penyebabnya sebentar lagi. Selanjutnya untuk menghilangkan rasa sakit itu, Pak Chul kembali merencanakan aksi lain untuk menghabisi Yonghwa. Yang mana kali ini ia akan menggunakan tangan Yisul. 석철아지라고 합니다. Kemudian scene berpindah ke masa lalu sejenak. Pada malam pertama pernikahan Doha dan Rita, Menteri So tiba-tiba memberi Rita ramuan jahat. Yang mana ramuan itu harus diberikan Rita pada makanan Doha.
Sehingga tubuh Doha akan melemah saat ia berada di medan perang besok. 홀리의 선물이 살아오지 못할 것이다. Akan tetapi Rita justru membubuhkan ramuan itu pada minuman Mentriso. Alhasil saat fajar hampir tiba, Mentriso menjadi sangat lemah. Ketika itu Rita segera menghampirinya dengan membawa pedang ayahnya. Tanpa banyak bicara, Rita lantas menghabisi Mentriso. Dengan cara itu Rita berharap ia dan Doha bisa hidup tenang tanpa dibelenggu dan dimanfaatkan Mentriso lagi. Namun sebelum tewas, Mentriso berjanji akan menghantui Rita ribuan kali. Janji itulah yang membuat arwah Mentriso gentayangan dan seolah menjadi kutukan untuk Rita dan Doha. Sayangnya, aksi Rita dipergoki seorang pelayan dan membuatnya langsung ditangkap oleh anak buah Mentriso. Tanpa butuh pengakuan dari tujuan Rita, Doha sangat paham kalau Rita melakukan hal itu demi dirinya. Sehingga Doha kemudian melepaskan Rita. Tak hanya itu, siapapun yang menentang keputusannya langsung dihabisi di tempat oleh Doha. 나의 아니다. 길을 트거라. Awalnya Doha memutuskan untuk pergi bersama Rita agar ia tidak menghabisi banyak nyawa anak buah Mentriso. Tapi karena mereka tetap memburu Rita, Doha pun akhirnya terpaksa menghabisi mereka. 안 그래도 Pagi harinya Rita keluar dari persembunyian dan menyaksikan mayat-mayat tersebut. Ia melihat seorang ibu yang kehilangan putranya, serta seorang bocil yang menjadi yatim gara-gara ulah Doha. Hal itu membuat Rita merasa bersalah dan mulai bertentangan dengan pemikiran Doha. Tapi Rita masih mengikuti Doha dan terus-menerus melarikan diri sebagai buronan. Malam harinya, anak buah Mentriso dan pihak kepolisian bergabung untuk memburu mereka. Saat Doha berniat untuk melihat situasi, Rita tiba-tiba mengajaknya untuk menyerahkan diri karena khawatir Doha akan menghabisi banyak nyawa lagi demi melindunginya. Berbeda dengan Doha, ia sudah bertekad akan melindungi Rita meski harus menghabisi mereka semua. Rencananya setelah lolos mereka bisa hidup bersama dan tinggal di desa-desa kecil di wilayah kerajaan Gaia. 그게 아니에요. 우리 Karena perbedaan pendapat dan Doha tetap ngotot dengan rencananya tersebut, Rita pun akhirnya terpaksa menghabisi Doha. 사랑해요. Sontak peristiwa itu membuat Yonghwa terbangun. Ia akhirnya mengetahui kalau orang yang menghabisi Doha adalah dirinya sendiri di masa lalu. Yonghwa pun menangis terseduh-seduh karena merasa sangat bersalah. Seakan-akan ia tidak sanggup membayangkan betapa pedihnya perasaan Doha. Seorang pria yang tidak pernah mendapat kasih sayang dari siapapun. Yonghwa yang tak kuasa menahan kesedihannya pun meminta maaf kepada Doha dan menceritakan tentang mimpinya tersebut. 알았어. Cause I don't know what you're looking for. 어떻게 죽었는지 알고 싶어. 그가 몸에 I don't know what to do. Hold back, let go. There is nothing more for me to show. 싶어했던 죽음의 이유가 Hiding to breathe. Ia kemudian menjelaskan kalau alasan Rita menghabisi Doha adalah karena Rita ingin mengakhiri hubungan yang menurutnya salah sejak awal. Awalnya Rita berekspektasi kalau ia menghabisi ayah tiri Doha maka mereka akan bisa hidup bahagia tanpa halangan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Mengetahui hal itu Yonghwa sangat menyesalkan keputusan Rita. Tapi menurutnya Rita juga tidak sepenuhnya salah. Sebab Rita tidak mau Doha semakin menderita karena ia menghabisi orang-orang yang tak bersalah. Begitupun dengan Doha. Karena Rita terlanjur menderita dan jadi buronan, Doha tidak mau meninggalkan Rita tapi memilih tetap bersamanya walaupun kehidupan yang mereka jalani menjadi seperti neraka. 내가 널 사랑했기 때문에. 깨가자고 하지 않았더냐. Akan tetapi meskipun Yonghwa sudah mengetahui alasan itu, ia justru bertindak seperti Rita. Di mana Yonghwa mengaku telah jatuh hati kepada Doha dan menganggap perasaannya tersebut adalah kesalahan. Sebab ia menyukai arwah yang terjebak di dunia selama 1500 tahun. Mengira kalau perasaan itulah yang menyebabkan Doha terjebak,
Yonghwa pun memutuskan untuk meninggalkan Doha. 네가 이렇게 고통 속에 살고 있잖아. 이 밤. Sontak Doha menyadari kalau peristiwa ini seperti dejavu. Ia kemudian mengejar Yonghwa dan mencoba membuat perbedaan. Jika di masa lalu Rita yang mengambil keputusan sepihak dan Doha hanya bisa pasrah dibungkam dengan kematian, kali ini Doha meminta Yonghwa agar mengikuti rencananya. Yakni tetap bersama tak peduli resikonya akan bagaimana. Dan Doha akan melindunginya. 네가 1500년간 내 이라고 해도 또다시 지옥을 산다고 해도 Usai perbincangan itu Bambang dan Iem menemui mereka. Seakan-akan kedatangan mereka menjadi pertanda bahwa takdir Doha dan reinkarnasi Rita mulai berubah. Ketika itu Doha tiba-tiba merasa kesakitan di lehernya. Tanpa diduga Doha melihat Pak Chul yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Sayangnya saat mengejarnya, Doha gagal menemukan Pak Chul. 없나? 내 눈으로 확인하라. 아침 대바람부터 다. Sementara di saat yang sama Yonghwa dan Iem tiba-tiba didatangi oleh Yisul. Ketika sebuah mobil melintas di dekat mereka, tiba-tiba saja Yisul mendorong Yonghwa agar tertubruk mobil tersebut. Akan tetapi Iem spontan mendorong Yonghwa ke tepi jalan, sehingga Iemlah yang menjadi korban. Alhasil Iem segera dibawa ke rumah sakit. Kejadian itu membuat Yonghwa semakin merasa bersalah. Ia sangat yakin kalau semua hal buruk yang menimpa orang-orang di sekitarnya adalah akibat dari karma buruknya di masa lalu. Berbeda dengan Doha, ia hanya menenangkan Yonghwa kemudian pergi menyelidiki identitas Pak Chul. 어떡하라고. 나 친구잖아. Di lain sisi Pak Chul tiba-tiba menemui Pak Tarmo. Tapi ia tidak memanfaatkan Pak Tarmo seperti Teju, Mino, dan Iem. Melainkan hanya menyuruh Pak Tarmo untuk menyampaikan pesan pada Doha. Bahwasanya Doha tidak perlu mencarinya. Sebab ayahnya yang akan datang menemuinya. 그러니까 제발 좀 살려주세요. 제가 네 놈이 번거롭게 찾지 않아도 Setelah menginterogasi Yisul di penjara, Pak Tarmo lantas menyampaikan pesan Pak Chul tadi kepada Doha. Sontak Doha pun merasa terkejut mendengar hal itu. Orang yang selama ini ia curigai sebagai penghalang ternyata adalah arwah ayah tirinya sendiri. 애비가 친히 아들을 만나러 갈 거라. Di tempat lain, Yonghwa yang sedang termenung tiba-tiba ditemui Pak Chul lagi. Ia memberitahu Yonghwa kalau selama ini yang menghabisi reinkarnasi Rita adalah dirinya. Dan kedatangannya kali ini juga untuk menghabisi Yonghwa sebagai reinkarnasi Rita yang ke-19. Untungnya Yonghwa membawa gelang jimatnya sehingga serangan Pak Chul terhalang oleh tuah jimat tersebut. 전생을 모조리 죽인 이가 바로 나. Tapi Pak Chul tidak kehabisan akal. Ia kemudian menghasut Yonghwa agar menghabisi nyawanya sendiri dengan mengatakan kalau semua orang yang ada di dekatnya akan celaka gara-gara karma Rita. 네 년이 죽인 또한 네 년의 어포가 불러온 Saat itu Doha juga mendapat bingkisan dari Bambang. Yang mana bingkisan itu dikirim ayahnya untuk Doha dan isinya adalah buah beri jahat seperti yang pernah diberikan Menteri So agar Doha menghabisi nyawanya sendiri. Ketika Yonghwa datang, ia memberitahu Doha tentang pertemuannya dengan Pak Chul. Hal itu tentu membuat Doha semakin khawatir. Ia kemudian membawa Yonghwa pulang. Di situ Yonghwa menceritakan semuanya termasuk pemikirannya yang sama seperti pemikiran Rita di masa lalu. Ia tidak mau melihat orang-orang yang tidak bersalah terluka atau bahkan mati. Dan mengajak Doha untuk menerima takdir tersebut dengan cara berpisah. 다치면 우린 처음부터 함께하면 안 되는 사이였어. Tapi Doha tidak mau menyerah. Pagi harinya Doha pergi mencari persembunyian Pak Chul. Setibanya di sebuah toko bonsai, Doha pun akhirnya menemukan Pak Chul. Tanpa basa-basi Doha langsung menanyakan tujuan ayahnya yang selama ini selalu menghabisi reinkarnasi Rita. Bahkan ia tidak segan mengancam Pak Chul. Akan tetapi Pak Chul bisa membalikan keadaan. Kemudian ia memberitahu Doha kalau Yonghwa telah berhasil dihasut agar menghabisi nyawanya sendiri. Mendengar hal itu, Doha pun bergegas mencari Yonghwa. Di lain sisi, Yonghwa sedang berada di rumah sakit dan merasa lega melihat Iem telah siuman. Akan tetapi, hasutan Pak Chul tetap membuatnya merasa bersalah. Benar rupanya, Yonghwa yang termakan hasutan Pak Chul memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar tidak ada orang lain yang celaka karena karmanya. 아마도 소용이 없을 게다. 살아갈 자신이 없어. Malam harinya, Yonghwa tampak merenungi nasib sendirian di tepi sungai sebelum benar-benar berniat mengakhiri hidup. Untungnya Doha menemukannya. Jika dulunya Rita yang mengajak taruhan agar Doha mengaku tidak ingin berpisah,
Kali ini Doha yang mengajak Yonghwa taruhan agar Yonghwa mengaku tidak baik-baik saja saat ingin meninggalkan Doha. Hal itu membuat Yonghwa mati langkah. Kemudian Doha memeluknya dari belakang persis seperti yang dilakukan Rita padanya 1500 tahun lalu. 반드시 살라고 얘기했던 사람이었어. Pada akhirnya, Yonghwa mau mengikuti rencana Doha untuk mengubah takdir buruk mereka. Dengan begitu, Doha dan Rita yang dulunya tidak sepemikiran, akhirnya menemukan Yonghwa yang mau menghadapi segalanya secara beriringan dan satu tujuan. 사회자구나. Mereka kemudian bertemu Bambang dan Iem setelah menceritakan semuanya agar Iem bisa memahami kalau tubuh Juno sedang digunakan Doha. Doha kemudian mengajak mereka untuk bekerja sama melindungi Yonghwa dari arwah ayah tiri Doha. 예? Mendengar penjelasan mereka, Bambang dan Iem pun akhirnya bersedia membantu. 내 주변 사람들을 이용해서 공격해왔어. 여기 어떻게? Besoknya Doha menemui kepala biksu untuk meminta solusi dalam melenyapkan arwah ayah tirinya. Kepala biksu pun memberitahu kalau alasan arwah jahat terjebak di dunia karena ada obsesi yang belum terpenuhi. Sedangkan arwah baik bisa terjebak karena adanya keinginan kuat untuk melindungi orang yang dicintai. 머물 이유가 없는 영혼. Doha pun berusaha memikirkan obsesi ayah tirinya. Namun dalam perjalanan pulang, Doha mendapat kabar dari Bambang kalau Mino sedang sekarat dan mereka semua menuju ke rumah sakit. 다 병원으로 가고 있어요. Yonghwa yang tiba di sana lebih dulu mendapati Pak Chul hendak menghabisi Mino. Namun kali ini, Yonghwa sangat pede dengan jimatnya dan berani menantang Pak Chul. 이제 나한테는 호신부가 있고. Sedangkan Bambang yang melihat keberadaan Pak Chul segera menghubungi Doha. Pak Chul kemudian berusaha menyerang Mino, untungnya jimat Yonghwa berhasil melindungi mereka berdua. Tak ingin Mino terancam, Yonghwa lantas memakaikan jimatnya pada Mino. Sedangkan ia sendiri segera pergi menghindari Pak Chul dan terlibat kejar-kejaran. 죽이려던 놈 때문에 넌 죽겠구나. Untungnya Doha berhasil menemukan Yonghwa. Ketika itu Doha sadar kalau arwahnya terjebak di dunia ini karena keinginannya untuk melindungi Rita selamanya. Sehingga ia tetap akan menjadi arwah gentayangan yang mengikuti reinkarnasi Rita sampai salah satu reinkarnasi Rita berhasil melewati ulang tahunnya yang ke-30. 사랑이야. Karena Yonghwa tidak memakai jimatnya, Doha pun memintanya untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Sementara Doha akan menghadapi Pak Chul. Dalam ketegangan itu, Doha memberitahu kalau arwah ayahnya akan lenyap jika Doha berhasil melindungi Yonghwa sampai melewati ulang tahunnya yang ke-30. 이제 저주는 끝이다. Akan tetapi, Pak Chul juga memberitahu Doha kalau Doha juga akan lenyap karena tidak punya alasan untuk melindungi reinkarnasi Rita lagi. Meski demikian, Doha tetap fokus untuk melindungi Yonghwa. Ia membawa Yonghwa melarikan diri dan untungnya ada Pak Tarmo yang tiba-tiba muncul untuk membantu mereka menjauh dari Pak Chul secepat mungkin. 근데 왜 날 돕는 거야? Tapi Pak Tarmo hanya mengantar mereka sampai ke kantor Mino dan memberikan black card yang bisa mereka gunakan untuk kabur kemanapun tanpa membayar. Sedangkan untuk mengamankan dirinya sendiri, Pak Tarmo memilih untuk menyerahkan diri ke kepolisian karena terlibat atas kasus kematian Teju. 아무래도 내가 살려면 Ketika itu, Pak Chul berniat untuk menyandra Mino. Akan tetapi Bambang dan Iem sudah membawa Mino melarikan diri untuk dipindahkan ke rumah sakit lain. Meski sempat terlibat kejar-kejaran, untungnya laporan Pak Tarmo di kepolisian berhasil membuat Pak Chul terhambat karena dikejar banyak polisi. Sementara itu di dalam pelarian, Yonghwa tertidur di bahu Doha dan bermimpi tentang momen terakhir yang terjadi di masa lalu. Yang ternyata setelah Rita menghabisi Doha, ia ingin menyusul Doha dengan cara menghabisi nyawanya sendiri. Tapi Doha yang sedang sekarat justru melarangnya. Ia menyuruh Rita agar pergi dari sana dan tetap melanjutkan hidup. 함께해서는 안 되는 사이였나. Saat terbangun, Yonghwa merasa terharu kepada Doha. Lalu ia meminta Doha agar berjanji untuk tetap bersama selamanya setelah melalui semua ini. Doha pun menyetujui permintaan Yonghwa dan berjanji akan selalu di sisinya. Padahal Doha sadar kalau sebentar lagi ia akan lenyap setelah arwah ayah tirinya lenyap. 내가 소멸해서 네 존재의 이유가 사라지면 우리 이제 오래오래 같이 있자. Tak lama kemudian mereka sampai di desa terpencil dan bergabung dengan Bambang dan Iem.
Menyadari bahwa waktunya tidak akan lama lagi, Doha pun memandangi fotonya bersama Yonghwa sambil berkaca-kaca. Seolah-olah ia sudah terbayang betapa pedihnya perpisahan. Tak hanya itu, Doha juga memikirkan bagaimana sedihnya Yonghwa nanti saat arwahnya lenyap dari dunia ini. Sampai-sampai Doha menangis terseduh-seduh untuk yang pertama kalinya sejak 1500 tahun lalu. Perihnya ditinggalkan kekasih saat sedang sayang-sayangnya memang pernah dialami Doha. Sehingga ia sangat bersedih karena derita perasaan yang berat itu akan dialami oleh orang yang ia cintai. Namun di sisa waktunya itu Doha gunakan untuk mengukir kenangan-kenangan indah bersama Yonghwa. Mereka menghabiskan hari-hari dengan bersenang-senang bersama sampai akhirnya tibalah mereka pada malam ulang tahun Yonghwa yang ke-30. Sialnya saat Yonghwa hendak meniup lilin ulang tahunnya. Tiba-tiba saja listrik padam dan muncul badai yang mengerikan. Ya, semua itu dikarenakan Pak Chul berhasil menemukan mereka dengan murka yang menyala-nyala. Segera Doha menyuruh Yonghwa dan yang lain melarikan diri. Sementara Doha akan menghadang Pak Chul sendirian. Perkelahian pun akhirnya tak terelakkan lagi. Saat Bambang hendak membantu Yonghwa, ia justru terluka karena dilempar kursi oleh Pak Chul. Ketika melanjutkan duel, sayangnya Doha berhasil dikalahkan dan tak sadarkan diri. Sementara Yonghwa dan yang lainnya yang berada di luar justru lupa tidak membawa kunci mobil. Sialnya lagi, Yonghwa yang berniat masuk melalui pintu lain untuk mengambil kunci, malah dikejar oleh Pak Chul. Untungnya Iem dan Bambang berhasil selamat karena tiba-tiba Mino datang untuk membantu mereka. Lalu Mino bergegas mencari Yonghwa untuk mengembalikan jimatnya. Beruntung Mino menemukan Yonghwa tepat waktu, sehingga saat Pak Chul hendak menyerangnya, ia terpental oleh kekuatan jimat Yonghwa. Tapi Pak Chul masih cukup kuat untuk bangkit dan berusaha menghabisi Yonghwa lagi. Beruntung Doha tiba di sana dan memasang badan untuk menghalangi senjata Pak Chul. Sebelum melanjutkan duel mereka lagi, Pak Chul terus mengomel kalau Doha akan ikut lenyap jika dirinya dilenyapkan. Hal itu dengan tujuan agar Yonghwa terhasut untuk menghabisi nyawanya sendiri. 강영화 내 말 잘 들어. Mau tidak mau, Doha pun membenarkan hal itu dan meminta Yonghwa agar tetap melanjutkan hidup tanpa dirinya. Kemudian sebelum Pak Chul banyak omong lagi, Doha segera menghabisinya. Seketika itu juga tubuh Pak Chul beserta arwah Menteri So lenyap dari dunia ini. Tak berselang lama, Doha jatuh di pangkuan Yonghwa. Anehnya tubuh Juno yang dipakai Doha tetap ada dan tidak lenyap seperti tubuh Pak Chul. Sementara tanda roh Doha keluar dari tubuh Juno dan kembali ke tempat yang seharusnya. Tentu hal itu membuat Yonghwa menangis sejadi-jadinya lalu pingsan karena terlalu syok kehilangan orang yang sangat ia cintai. Di alam bawah sadarnya, Yonghwa bermimpi sedang berduaan dengan Doha. Di situ Doha berjanji akan selalu bersama Yonghwa kapanpun dan dimanapun. Layaknya bulan di siang hari. Yang nyaris tidak terlihat tapi bukan berarti tidak ada. Tapi janji Doha tersebut terdengar seperti obsesi baru Doha, di mana ia ingin tetap bersama Yonghwa karena mencintainya. 너랑 늘 함께할게. Setelah membalas dengan pengakuan cinta juga, Yonghwa tiba-tiba terbangun dan sudah berada di rumah sakit. Ia diberitahu Iem kalau saat ini Mino dan Bambang sedang mengurus pemakaman Juno. Yonghwa pun merasa putus asa dan berharap ada keajaiban seperti dulu lagi. 준호가 영안실에 없다고요? Tanpa diduga Mino dan Bambang dikejutkan dengan Juno yang hidup kembali. Yonghwa yang mendengar kabar itu pun segera menemuinya. Sayangnya kali ini yang hidup bukanlah Doha ya guys, melainkan Juno yang asli. 저 아세요? Meski sedikit kecewa, Yonghwa tetap lega karena orang yang ia selamatkan kala itu tidak jadi meninggal. Satu tahun pun berlalu.
Juno sudah kembali menjadi aktor dan penyakit tumor jantung yang dideritanya telah sepenuhnya sembuh. Tapi ia mulai penasaran dengan Yonghwa karena sering bermimpi menyebut namanya. 아니 근데 그 강령환 Selain itu, Juno kebetulan menemukan foto-foto peninggalan Doha saat selfie dengan Yonghwa. Ia pun meminta penjelasan dari Mino. Tapi Mino tidak membahas Doha. Ia hanya menjelaskan kalau Yonghwa adalah petugas damkar yang menyelamatkan nyawanya kala itu. Juno pun meminta dipertemukan dengan Yonghwa dengan alasan ingin menyampaikan sesuatu. 해주고 싶은 얘기가 있거든. 지금은 소방관으로 복귀하셨고 Ketika itu, Yonghwa melanjutkan hidup sesuai permintaan Doha. Ia kembali bekerja sebagai petugas damkar dan berusaha hidup senormal mungkin. Meskipun setiap kali teringat Doha, Yonghwa selalu meneteskan air mata. Keesokan harinya, Mino mempertemukan Juno dengan Yonghwa di kuil. Awalnya, Juno hanya berterima kasih kepada Yonghwa karena telah menyelamatkan nyawanya. Sementara Yonghwa yang melihat Juno di depannya ingin cepat-cepat pergi karena tak sanggup menahan air mata. Sebab keberadaan Juno membuatnya semakin merindukan Doha. Menyadari hal itu, Juno pun segera pamit dan memberikan sebuah surat yang ditinggalkan seseorang untuk Yonghwa. 집에서 찾았는데 Yonghwa lantas membuka surat itu di tepi sungai. Yang ternyata, surat itu adalah hadiah ulang tahun dari Doha yang ditulis sebelum malam ulang tahun Yonghwa yang ke-30. Di mana Doha ingin Yonghwa melanjutkan hidup tanpa mengingat kenangan mereka lagi. Sehingga Yonghwa bisa menjalani kehidupannya saat ini dengan penuh senyum dan lebih bersemangat. Dengan harapan mereka bisa bersama di kehidupan berikutnya dan menjadi pasangan yang saling mencintai. 다시 1500년의 네가 날 Yonghwa pun merasa sangat terharu. Ia lantas menjalani hidup sesuai keinginan Doha dan menjadi lebih ceria. Setiap kali selesai merayakan ulang tahunnya, Yonghwa mengirim doa-doa untuk Doha dengan menerbangkan lampion. Ia berharap dengan memfokuskan diri untuk berbuat baik di kehidupan sekarang. Nantinya ia akan terlahir kembali tanpa membawa karma buruk dan bisa bertemu dengan reinkarnasi Doha dengan penuh kebahagiaan. Suatu hari, Yonghwa yang sedang dalam perjalanan menuju Antartika tiba-tiba memimpikan kisah Rita dan Doha. Namun kali ini yang menjadi Rita adalah jiwa Yonghwa sendiri. Ia tak menghabisi Doha seperti yang dilakukan Rita 1500 tahun lalu. Sebab Yonghwa ingin mengubah takdir mereka agar mereka bisa bersama lagi di kehidupan selanjutnya. 이제 절대 놓지 않을 거야. Dalam mimpi itu keduanya akhirnya tewas oleh serbuan panah. 다시 꼭 만날 수 있기를. Setelah Yonghwa menyelesaikan kehidupannya yang sekarang, kita kemudian dibawa melintasi waktu ke periode selanjutnya. Ketika itu, Yonghwa terlahir kembali dan masih duduk di bangku SMA. Hari itu banyak sekolah yang sedang mengadakan studi tour ke situs-situs sejarah. Reinkarnasi Yonghwa yang hobi memotret itu kebetulan sangat terkesima dengan pemandangan bulan di siang hari. Saat mengambil gambar bulan tersebut, ia nyaris terjatuh dan diselamatkan oleh pemuda tampan seperti Mimin yang tak lain adalah reinkarnasi Doha. 다리요? Disitulah Doha dan Yonghwa akhirnya bertemu kembali. Janji dan keinginan yang telah mereka buat di kehidupan sebelumnya akhirnya mengantar keduanya untuk bertemu kembali. Sejak itu, keduanya menjadi sepasang kekasih yang hidup bersama selamanya. Dengan kisah-kisah baru di setiap reinkarnasi mereka selanjutnya yang semuanya hanya diliputi kebahagiaan. Pepatah mengatakan, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Setiap pengorbanan membawa kebaikan yang mungkin tidak bisa kita lihat sekarang. Namun, kebaikan itu pasti akan datang. Cerita ini membuktikan bahwa cinta dapat tumbuh meskipun dimulai dari sebuah kebencian. Oleh karena itu, pentingnya mengelola perasaan kita dengan bijak, agar kebencian tidak berkembang menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan, atau bahkan berubah menjadi cinta yang membingungkan. Ingatlah, sebuah rasa tidak dapat berubah karena dipaksa, tapi sebuah rasa bisa berubah karena terbiasa.